Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1611. Suku Panjang. Manfaat terbesar menerobos ke tingkat puncak bagi Ling Han adalah tulang ketuhanannya akan naik ke kelas suci. Dia menuliskan total 999 formasi 9 kematian tak terbatas pada tulang ketuhanannya dalam sekali jalan. Sebenarnya, dia sangat ingin menuliskan formasi pembunuhan Saint Grade. Sayangnya, tanpa maju ke Saint Tier sendiri, bahkan jika tulang ketuhanannya dapat menopang mereka, itu tidak akan berguna. Mereka hanya akan menjadi bingkai kosong dan tidak dapat diaktifkan sama sekali. Namun, perubahan kuantitatif bisa membentuk perubahan kualitatif. 999 formasi 9 kematian tak terbatas. Hanya konsep macam apa itu? Itu jelas bukan hanya 999 pembudidaya di tingkat sempurna dari kekuatan gabungan tingkat sungai abadi, bergabung bersama untuk menyerang. Dorongan kekuatan akan menjadi 10 kali hingga 100 kali lipat. Ling Han merasakan gatal di hatinya. Dia mencari orang suci hati yang tenang, dan mereka berdua bertanding. Hasilnya mencengangkan. Ling Han benar-benar menekan orang suci hati yang tenang. Mereka berdua bergantung pada formasi, tetapi kekuatan aktivasi simultan dari 999 formasi 9 kematian tak terbatas sebenarnya lebih kuat daripada bahkan formasi Saint. Tentu saja, jika Ling Han bisa menuliskan 10 formasi pembunuhan tingkat Saint di dalam tubuhnya sekarang, itu pasti akan lebih menakjubkan. Baru sekarang Ling Han benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh seorang Saint dengan kecakapan bertempurnya sendiri. Masalahnya adalah bahwa Saint akan mengetahui dengan jelas bahwa ia bukan tandingan Ling Han, dan masih bertekad untuk melawannya sampai mati. Bagaimanapun, kekuatannya tidak dilengkapi dengan keuntungan yang luar biasa. Ketika seorang suci merasakan ada sesuatu yang tidak beres saat pertempuran berlanjut, bagaimana mungkin mereka tidak melarikan diri? Selain membunuh formasi, apakah itu teknik pembuangan, kegelapan malam Paramon, tangan bayangan naga terbang, atau teknik surgawi lainnya, semuanya tidak berpengaruh pada orang suci. Tetapi 9 surga api, pedang iblis-iblis, dan yang rusak, pedang kayu masih sangat menakutkan. Bahkan Saint Kings tidak akan berani disentuh atau diserang oleh serangan ini. Ling Han akhirnya merasa itu sudah cukup, dan pergi mencari Long Xiangyu. "Ajak aku menemui bibimu," katanya langsung. Ekspresi Long Xiangyu dipenuhi dengan kebencian. Pria yang berubah-ubah ini, dikelilingi oleh keindahan indah dari tanah terlarang setiap hari, sekarang memiliki desain pada bibinya. Apakah dia berencana memiliki bibi dan keponakan? Dia benar-benar terlalu tidak tahu malu. Dia memikirkan ini di dalam hatinya, namun kepalanya tanpa sadar mengangguk, dan dia menjawab, "Baiklah." Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia hampir menamparkan dirinya sendiri. Dia benar-benar menyetujui permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Ketika dia berpikir bahwa dia dan bibinya akan berbaring di ranjang yang sama, dan lelaki ini akan menunjukkan ekspresi mesum, tiba-tiba menerkam mereka. Wajahnya memerah seperti darah, namun dia juga terlihat sedikit linglung. Ling Han agak bingung. Kapan wanita galak ini menjadi orang bodoh yang dilanda cinta? Dia meraih Long Xiangyu dan memasukkannya ke Cloud Piercing Shuttle. Itu naik ke udara dan masuk ke galaksi. "Mengapa Anda tidak menggunakan sarana para orang suci dan langsung melakukan perjalanan melalui ruang angkasa?" Long Xiangyu bertanya pada Ling Han dengan bingung, sadar kembali setelah waktu yang sangat lama. FCK, Ling Han sedang mengejek di dalam hatinya. Jika dia bisa, dia tentu saja menginginkannya. Menyebarkan jalur emas, betapa menariknya itu, tapi bagaimana dia yang sekarang bisa memiliki kemampuan itu, mengesampingkan fakta bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan dorongan kekuatan dari menara hitam. Bahkan jika dia bisa, dan hanya menggunakannya untuk bepergian dengan cepat, keterlaluan melakukan sesuatu seperti itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri.
untuk wanita, makhluk misterius apa? Ketika Long Xiangyu melihat bahwa Ling Han tidak menjawabnya, dia menggunakan pemahamannya sendiri. Sekarang kita berdua berada di dalam pesawat ulang-alik. Bukankah ini akan menjadi perjalanan langka di mana hanya kita berdua? Apakah dia ingin memiliki lebih banyak waktu sendirian dengan saya? Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih tergila-gila. Jika dia ingin melakukan itu padaku, haruskah aku mengizinkannya atau tidak? Jika saya mengizinkannya, akankah tampak seolah-olah saya terlalu terbuka? Jika tidak, bagaimana jika itu membuatnya marah, dan dia mengabaikanku di masa depan? Kalau begitu, saya akan mengizinkannya setengah dan setengahnya lagi. Bagaimanapun, saya tidak sekuat dia, jadi setelah sedikit perlawanan, saya hanya akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Ketika dia memikirkan tentang bagian yang memalukan, wajahnya tidak bisa membantu tetapi memerah, jantungnya berdetak kencang. Sayangnya, apa yang dia takuti dan harapkan tidak terjadi. Ling Han duduk dengan kokoh seolah-olah dia terbuat dari batu, dan bahkan tidak banyak bicara. Setelah sekitar 4 bulan kemudian, Cloud Piercing Shuttle masuk ke Srongsun Galaksi, dan segera tiba di Gateret Seas Planet. Suku Panjang tinggal di Gateret Seas Planet. Di galaksi matahari kuat, suku Panjang adalah kekuatan terkuat yang tak terbantahkan. Pemimpin suku Panjang adalah orang suci sedang, dan Bibi Long Xiangyu juga telah menjadi orang suci ribuan tahun yang lalu. Memiliki 2 orang suci di suku yang sama sangat mengejutkan. Bibi Long Xiangyu ini bernama Long Yusan, dan telah dikenal karena kecantikan dan bakat alaminya sejak kecil. Namun, setelah dia menjadi orang suci, tidak banyak orang yang berani memiliki desain yang tidak pantas padanya. Tanpa menjadi orang suci itu sendiri, bagaimana mungkin mereka berpikir untuk ingin merebut putri surga ini? Pesawat ulang-alik Cloud Piercing mendarat. Karena posisi pendaratan tidak dapat dikontrol secara akurat, masih ada jarak yang sangat-sangat jauh untuk ditempuh sebelum mencapai tanah leluhur suku Panjang. Untungnya, untuk 2 tingkat sungai abadi, ini hanya masalah 3 hingga 4 hari. Long Xiangyu agak suram. Mungkinkah pria itu orang bodoh? Mereka telah berbagi waktu sendiri selama beberapa bulan, dan tatapannya sama sekali tidak miring. Apakah dia berpura-pura serius, atau apakah dia tidak cukup mempesona? Saat pikirannya menjadi liar, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Mereka sudah sampai di tanah leluhur suku Panjang. Kesembilan, Nona muda ke-9, ketika mereka melihat Long Xiangyu berjalan dengan seorang pria yang tidak dikenal, keempat penjaga di pintu masuk pertama kali terkejut, dan kemudian terus terkesiap, segera memanggilnya dengan hormat. Long Xiangyu juga merupakan kebanggaan suku Panjang. Di masa depan, ada kesempatan baginya untuk menjadi orang suci ketiga dari Long Xiangyu, dan saat itu, mereka akan memiliki total 3 orang suci di suku mereka, yang berarti kemuliaan bagi segala usia. Long Xiangyu mengangguk dan membawa Ling Han masuk. Yi, Nona muda ke-9 benar-benar akan membawa seorang pria kembali bersamanya? Sungguh langka. Dengan betapa bangga dan sombongnya Nona muda ke-9, tidak pernah ada pria yang bisa berjalan di sisinya di masa lalu. Tatapan Nona muda ke-9 yang diarahkan pada orang itu juga penuh dengan perasaan lembut. Yi, mungkinkah ini tuan muda masa depan kita? Oh tidak, kami belum menyapanya dengan baik sekarang. Keempat penjaga itu segera mulai berdiskusi dengan berbisik di samping. Namun, meskipun suara mereka sangat rendah, bagaimana mereka bisa lepas dari telinga Ling Han dan Long Xiangyu? Long Xiangyu merasa malu sekaligus senang, dan berkata, orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana mengoceh omong kosong, lihat saja bagaimana saya akan menangani mereka nanti. Ling Han hanya mencibir, dan Long Xiangyu hanya bisa cemberut. Sekarang setelah dia di rumah, Long Xiangyu menjadi energi, berebut di sana-sini di halaman, senyum tulus di wajahnya yang membuat Ling Han merasa sedih. Ini adalah perilaku nyata yang harus dimiliki seorang gadis muda. Dia menyeret Ling Han bersamanya langsung ke kediaman Long Yusan. Itu adalah halaman kecil yang tenang dan elegan. Sebenarnya, Long Yusan sangat jarang tinggal di sini. Dia sering bepergian kemana-mana untuk mencari terobosan sehingga dia bisa maju lebih jauh dalam kultivasinya.
Tetapi ketika mereka berdua tiba di pintu masuk ke halaman, mereka secara tak terduga menemukan bahwa ada seorang pria dan wanita muda berdiri di sana. Keduanya memiliki sikap yang anggun, seolah-olah mereka adalah raksasa di antara manusia, dan keduanya berada di Eternal River Tier. Berhenti. Melihat Ling Han dan Long Xiangyu mendekat, pemuda itu mengulurkan tangannya untuk menghentikan gerak maju mereka. "Siapa kalian berdua?" Long Xiangyu tidak bisa membantu tetapi kesal. Dia tidak mengenali kedua orang ini, tetapi sangat yakin bahwa mereka bukan anggota suku Panjang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa dua keajaiban muda yang telah menerobos ke tingkat sungai abadi telah muncul di suku? Seharusnya saya yang menanyakan pertanyaan ini. "Siapa kalian berdua?" Dia melepaskan auranya, sudah bersiap untuk pertempuran. Pemuda itu tersenyum tipis. "Saya Yang Zige. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda?" "Nona." Long Xiangyu, putri dari Long Xiangyu ini melihat ke arah wanita muda itu. "Jing Yi," jawab wanita itu. "Apa yang Anda maksud dengan berjaga di pintu masuk ke kediaman bibi saya?" Long Xiangyu langsung bertanya. Seperti itulah kepribadiannya. Chapter 1612. Buka Tanah Terlarang Awan. Jing Yi tersenyum. "Nona Long, saat ini, Nona Yusan sedang bersama tuan muda kita, jadi sebaiknya kalian berdua tidak mengganggu mereka untuk saat ini." "Dan siapa tuan mudamu?" Alis Long Xiangyu berkerut. "Buka Tanah Terlarang Awan, Zong Badu." Jing Yi dan Yang Zige mengumumkan secara bersamaan, nada mereka dipenuhi dengan rasa hormat seolah-olah dewa tertinggi berdiri di depan mereka. Ling Han terkejut. Negeri Terlarang Awan terbuka, buka Cloud King. Bertahun-tahun yang lalu, Raja Sungai Surgawi telah dikhianati oleh Raja Awan Terbuka, jadi dia menghadapi musuh baik di depan maupun di belakangnya. Jika tidak, dengan bagaimana dia mengolah teknik Raja Surgawi, sangat mungkin dia bisa membuka pintu ke alam surgawi. Ini juga memenuhi Raja Sungai Surgawi dengan kebencian yang besar, dan dia sangat meminta pewarisnya untuk membunuh Raja Awan Terbuka dalam wasiatnya. Jadi Raja Awan Terbuka ini mendirikan Tanah Terlarang Awan Terbuka. Setelah itu, tidak pernah mendengar hal tersebut. Long Xiangyu mengangkat alis. "Minggir, saya ingin melihat bibi saya." "Maaf, Nona Long." Jing Yi tersenyum meminta maaf, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menyingkir dan membiarkan mereka lewat. Long Xiangyu sangat marah. "Ini adalah suku Panjang, dan dua orang luar sepertimu benar-benar berani menghalangi jalannya. Apakah ada hukum lagi di tempat ini?" Dengan kiang, dia menghunus pedangnya, ekspresinya gelap, dan dia sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia baru saja akan bergerak ketika bahunya tiba-tiba merasakan beban. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengambil langkah lain. Dia menoleh untuk melihat, dan melihat salah satu tangan Ling Han menekan bahunya. "Kamu bukan tandingan mereka," kata Ling Han. Meskipun tingkat kemajuan Long Xiangyu tidak dapat dianggap lambat, dia saat ini hanya berada pada tahap puncak dari tingkat ekstrim rendah dari tingkat sungai abadi, sementara Jing Yi dan Yang Zige berada di tingkat puncak tingkat sungai abadi. Dia mengkhawatirkanku. Long Xiangyu tidak bisa menahan rasa manis di hatinya. Semua amarahnya tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Ling Han menarik tangannya dan berkata kepada Jing Yi dan Yang Zige, "Mereka yang menjadi tamu harus bertingkah laku seperti tamu. Tidak pantas tamu itu membanjiri tuan rumah." "Kamu siapa?" Kedua orang ini memandang Ling Han, sedikit keseriusan dalam ekspresi mereka. Demikian pula di Eternal River Tier, mereka secara alami menyadari betapa kuatnya Ling Han dan memperlakukannya dengan serius dan hati-hati. Ling Han, ekspresi mereka dipenuhi kebingungan. Jelas tidak pernah mendengar nama Ling Han. Tapi karena nama belakangnya adalah Ling, itu berarti dia tidak berhubungan dengan suku Panjang, menyebabkan mereka berdua membuang kewaspadaan mereka. "Hoho, jadi kamu hanya seorang tamu. Hak apa yang Anda miliki untuk menyalahkan kami?" Yang Zige bertanya dengan tenang. "Memang benar saya tidak. Namun, jika saya ingin masuk, apa hak kalian berdua untuk menghentikan saya?" Ling Han menunjuk ke pintu utama.
Apakah kamu memiliki kekuatan itu? Semangat juang Jingyi berkobar. Setiap tingkat raja pasti haus pertempuran. Jika tidak, tanpa mengalami banyak pertempuran, bagaimana mereka bisa mencapai ketinggian seperti itu? Ling Han tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya melangkah maju. Merasakan gerakan di udara, Jingyi dan Yang Zige juga mengambil langkah ke depan pada saat yang bersamaan. Keduanya mengangkat tangan, dan berencana untuk bergerak. Tapi di saat berikutnya, mereka kaget karena mereka bahkan belum bergerak, dan telapak tangan Ling Han sudah menekan bahu mereka masing-masing. Seolah-olah indera mereka mengalami kejatuhan sesaat, dan setelah momen linglung, situasinya menjadi seperti ini. Jika Ling Han tidak meletakkan tangannya di bahu mereka, melainkan di atas kepala mereka, keduanya tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin. Maka Ling Han hanya perlu mengerahkan kekuatan, dan dia akan bisa langsung menghancurkan semangat mereka. Tidak peduli seberapa hebatnya mereka, lalu apa, hasil satu-satunya adalah kematian. Ling Han menepuk bahu mereka, dan berkata, bersikaplah dan minggir. Dia menarik tangannya, dan Jingyi serta Yang Zige buru-buru mengelak ke kedua sisi. Mereka sangat terkejut hingga jantung mereka berdebar kencang. Jelas bahwa mereka semua berada di level puncak dari Eternal River Tier. Jadi mengapa jarak di antara mereka begitu lebar, seolah-olah mereka tidak akan bisa bertahan satu gerakan pun dari Ling Han? Tuan muda telah memerintahkan kita, tidak ada yang mengganggu mereka. Yang Zige memaksa keluar dengan gigi terkatup, dan mencabut senjatanya. Itu adalah kapak belati pertempuran. Pola surgawi bersinar satu demi satu, meningkatkan auranya ke tingkat yang sangat kuat. Jingyi melakukan hal yang sama. Dia menggunakan sepasang bilah, dan aura yang dia pancarkan sama sekali tidak kalah dengan Yang Zige. Ling Han tersenyum sembarangan, dan berkata, melihat kalian berdua hanya mematuhi perintah, aku akan lebih berbelas kasihan. Jingyi dan Yang Zige berseru ringan, dan menyerang, menggunakan senjata masing-masing. Weng, pola dewa bersinar, agresi mereka menyebar seperti lautan. Wajah cantik Long Xiangyu tidak bisa membantu tetapi pucat. Meskipun dia sombong, dia pasti tidak berpikir dia akan bisa menandingi kehebatan pertempuran semacam ini. Mengesampingkan pertanyaan tentang muncul sebagai pemenang, itu adalah pertanyaan apakah dia akan mampu menangkis satu serangan atau tidak. Namun, dia sangat percaya diri pada Ling Han. Dia adalah pria yang bahkan telah membunuh dua raja suci. Jadi berapa nilai tingkat sungai abadi? Ling Han dengan santai melambaikan tangannya, dan membuang dua serangan mereka. Dia dengan mudah tiba di depan Yang Zige, dan melepaskan pukulan. Ah, Yang Zige tiba-tiba berteriak, dan tersandung ke belakang. Hidungnya berdarah liar. Ling Han berbalik, dan melihat ke arah Jingyi. Jingyi tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah. Jarak di antara mereka berdua terlalu lebar, dia tidak akan menjadi tandingannya bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ini, suara keras terdengar dari dalam halaman, dan pintu ke halaman terbuka dengan sendirinya. Seorang pria muda berdiri jauh di dalam halaman. Seolah-olah seluruh pribadinya adalah pusat langit dan bumi, dan orang lain hanya bisa menyembahnya. Tuan muda, baik Jingyi dan Yang Zige buru-buru berlutut, dan memberi salam kepada pemuda ini. Pemuda itu mengangkat tangannya sedikit, membiarkan Jingyi dan Yang Zige berdiri. Saat itulah dia mengalihkan pandangannya ke Ling Han dan Long Xiangyu. Pandangannya tidak berlama-lama pada Ling Han. Sebaliknya, dia menatap Long Xiangyu untuk waktu yang lama, senyum aneh tanpa sadar muncul di bibirnya. Tante, Long Xiangyu tiba-tiba memanggil. Seorang wanita muncul di halaman, dan dia tampak berusia 20-an. Kunci hitam mengalir di bahunya, sementara ada dua tanduk naga kecil yang tumbuh di kepalanya. Tak perlu dikatakan, wanita ini adalah Long Yusan. Sungguh keberanian yang mengesankan, untuk benar-benar berani melukai bawahanku. Zong Badu berseru dengan dingin, akhirnya langsung menatap Ling Han. Hoho, apakah kamu tidak puas? Ling Han bertanya dengan tenang. Mata Zong Badu menyipit, dia adalah seorang Sein. Hanya Eternal River Tier yang benar-benar berani kurang ajar di depannya. Keadilan apa yang tersisa di dunianya? Dia pasti tidak bisa dianggap sebagai orang yang pemarah. Lebih lanjut,
Apa perlunya orang suci memiliki reservasi dalam melakukan sesuatu? Segera, dia mengulurkan tangannya untuk menekan Ling Han. Tangannya bahkan belum mendarat saat Long Yusan bergerak dengan cepat. Kekuatan naga yang mengintimidasi menyebar, dan serangan darinya ini dengan paksa diblokir. Jangan bergerak, Long Yusan menyatakan ketidaksenangan. Ekspresi Zongbadu sedikit bergeser, tapi dia segera tersenyum, dan berkata, "Baik, hanya demi Yusan, aku akan mengampuni orang ini sekali saja." Dengan kibasan lengan bajunya, dia pergi dengan bangga, dan Jing Yi serta Yang Zige buru-buru mengikuti di belakangnya. "Bibi, siapa orang ini?" Sombong sekali, Long Xiangyu buru-buru berlari ke sisi Long Yusan, menarik tangannya, dan mulai bertingkah seperti anak manja. Long Yusan menatapnya dengan tatapan penuh kasih, dan menjawab dengan datar, "Dia tunanganku." Long Xiangyu tiba-tiba terbata-bata. "Apa?" Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. "Bibi, pria itu terlihat memiliki wajah yang menjijikkan. Anda pasti tidak bisa menikah dengannya, atau Anda pasti akan menderita di masa depan." "Gadis bodoh, kamu tidak mengerti." Long Yusan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia tidak ingin menikah, tetapi tanah terlarang awan terbuka terlalu kuat. Mereka memiliki Saint King di barisan mereka. Beberapa tahun yang lalu, ketika tanah terlarang awan terbuka datang untuk meminta pernikahan, itu adalah orang suci agung yang telah datang, dan dia juga membawa hadiah pertunangan yang suku Panjang tidak mampu menolaknya. Obat suci, meskipun suku Panjang sangat kuat untuk saat ini, tidak ada yang tahu bahwa sesepuh suku Panjang sebenarnya selalu mengalami cedera internal. Itu adalah luka Dao yang telah ditinggalkan ketika dia dengan paksa menerobos bertahun-tahun yang lalu, dan hanya bisa disembuhkan dengan obat suci. Chapter 1613. Jadi itu kesalahpahaman. Seorang suci agung secara pribadi tiba, membawa bersamanya obat suci yang sangat dibutuhkan suku Panjang sebagai hadiah pengantin. Bagaimana suku Panjang bisa menolak tawaran pernikahan ini? Apalagi, sebenarnya bukan kerugian bagi suku Panjang. Zongbadu adalah orang suci yang baru maju, dan bakatnya luar biasa. Di masa depan, sangat mungkin dia bisa menjadi orang suci agung atau bahkan raja suci. Dan adakah calon suami yang lebih baik untuk seorang wanita selain ini? Long Yusan tidak ingin berbicara banyak tentang masalah ini, dan bertanya pada Long Xiangyu, "Itu benar, mengapa kamu tiba-tiba kembali?" Wajah cantik Long Xiangyu tanpa sadar memerah. Membawa kekasihnya kembali bersamanya untuk menikah dengan bibinya? Ini sedikit kacau, dan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengucapkan kata-kata. Namun Ling Han mengatupkan tangannya untuk memberi salam, dan berkata, "Senior Long, saya Ling Han, dan saya ingin meminta tanduk naga dari senior." Wajah cantik Long Yusan tiba-tiba menjadi gelap. "Ini baru pertemuan pertama kita, dan kamu sudah punya rencana untukku?" Bahkan orang suci seperti Zongbadu tidak memuaskannya, apalagi Ling Han yang hanya berada di tingkat sungai abadi. "Senior, lihat ini dulu." Ling Han mengeluarkan secangkir teh reinkarnasi, dan menyerahkannya kepada Long Yusan. Reaksi pertama Long Yusan adalah membalikkan cangkir ini, namun tangannya baru saja terangkat ketika dia tiba-tiba berhenti. Aroma teh menyegarkan hati dan jiwa, membuatnya merasa jiwanya telah mantap, seolah-olah dia cocok dengan Dao Agung, dan mengisinya dengan pencerahan yang luar biasa. Jantungnya tanpa sadar berdebar kencang. Apakah ini obat suci? Setelah jeda sesaat, dia secara otomatis mengambil cangkir teh, dan menghabiskan teh dalam sekali teguk. Tiba-tiba, ada pola Dao besar muncul di sekujur tubuhnya, dan kunci gagaknya berkibar. Cahaya warna-warni surgawi bersinar darinya, membuatnya terlihat sangat cantik dan memikat. Dia segera duduk dalam posisi bersila, dan hanya setelah seharian dia akhirnya membuka kembali matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Tingkat kultivasinya sebenarnya telah maju ke depan dalam jarak pendek. Harus diketahui bahwa ketika seseorang telah mencapai ketinggian seperti dia, setiap langkah maju sangat sulit, dan waktu yang dibutuhkan akan dihitung dalam jutaan tahun. Namun sekarang, dengan bantuan secangkir teh, dia telah mengambil satu langkah ke depan.
betapa menakjubkannya itu jika dia bisa mendapatkan lebih banyak daun teh dan meminum teh jenis ini setiap hari. Apa yang akan terjadi? Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Ling Han, melihatnya dalam cahaya baru. 10 daun teh untuk ditukar dengan 1 tanduk naga. Setuju, Ling Han mengutip harga. Wajah cantik Long Yusan menjadi gelap lagi. Anda, hanya Eternal Rivertier, benar-benar memperlakukan diri Anda seperti tokoh penting, dan berencana menggunakan hanya 10 daun teh untuk ditukar selama sisa hidupnya? Selain itu, ini bukanlah masalah volume hadiah pengantin. Dia sudah bertunangan dengan Zong Badu, jadi bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya? Bahkan jika dia mau, setelah mengacaukan Saint King, nasib seperti apa yang akan menimpa suku Panjang? Jika bukan karena Xiang Yu, aku pasti akan membunuhmu. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia memerintahkan, pergi. Ling Han bingung. Jika Anda tidak senang dengan harganya, kita bisa bernegosiasi, bukan? Mengapa Anda harus memberi saya sikap ini, di mana saya telah menyinggung Anda? Dia akan mengatakan sesuatu lagi, namun Long Xiangyu terus memberi isyarat dengan matanya, dan dia menutup mulutnya. Ayo pergi. Long Xiangyu menarik Ling Han bersamanya dan pergi. Bibi saat ini marah. Jangan cemas, saya akan bekerja perlahan pada Bibi, dan pasti akan membujuknya untuk berubah pikiran. Ling Han menggaruk kepalanya, dan berkata, benar, kakekmu juga harus bertanduk naga. Mengapa saya tidak berdagang dengannya saja? Long Xiangyu sangat terkejut hingga dia bergidik pelan. Penatua suku Panjang adalah laki-laki. Kamu orang seperti apa? Tidak hanya Anda ingin memiliki bibi dan keponakan, Anda bahkan tidak ingin menyisihkan laki-laki? Ini praktis binatang buas. Ling Han bahkan lebih tercengang, dan bertanya, apakah ada semacam kesalahpahaman di sini? Saya hanya ingin 1 tanduk naga. Saya membutuhkannya untuk sesuatu, dan tidak berarti apa-apa lagi. Long Xiangyu tersentak. Kamu benar-benar tidak punya niat lain selain itu, apa yang Anda semua salah paham? Ling Han bertanya. Long Xiangyu menghela nafas lega secara internal, namun juga sedikit kecewa. Dengan logika itu, ketika Ling Han meminta tanduk naga sebelumnya, itu bukan karena dia menyukainya. Tiba-tiba, emosinya menurun, dan dia mengabaikan Ling Han. Dia berjalan ke depan sendiri. Hei. Ling Han buru-buru menyusulnya. Setelah dia berulang kali bertanya padanya, Long Xiangyu akhirnya memberitahunya tentang pentingnya tanduk naga bagi suku naga. Ekspresi Ling Han tanpa sadar menjadi aneh. Pantas saja gadis ini sebelumnya begitu galak tunggu, tapi sikapnya jelas berubah belakangan, dan dia bahkan membawanya menemui bibinya. Kamu, jangan salah paham, aku juga hanya ingin membantumu meminjam tanduk naga dari bibi. Saya sama sekali tidak punya niat lain. Long Xiangyu buru-buru menjelaskan, karena Ling Han sebelumnya sama sekali tidak tahu tentang pentingnya tanduk naga. Itu membuatnya tampak seolah-olah memiliki selera yang aneh, benar-benar tidak tahu malu untuk menjual dirinya bersama bibinya kepadanya. Ling Han mengangguk, lebih baik tidak terlalu memperdalam topik ini. Long Xiangyu pertama-tama membawa Ling Han untuk menetap lebih dulu, dan dia kemudian pergi untuk mengklarifikasi berbagai hal dengan Long Yusan. Ling Han benar-benar dan murni hanya ingin meminjam 1 tanduk naga, dan tidak punya niat lain. Ling Han beristirahat di kamarnya. Dia memutuskan untuk melihat apakah Long Xiangyu akan berhasil lebih dulu. Jika dia tidak melakukannya, maka bahkan jika dia harus menggunakan tipu daya dan tipu daya, dia harus mendapatkan tanduk naga untuk dirinya sendiri, dan kemudian pergi ke Kaisar Langit Guntur dan Api untuk menukar teknik surgawi. Apakah Kaisar Petir dan Api Surgawi adalah seseorang yang telah mengalami kekacauan besar di alam surgawi? Dia seharusnya tidak. Era kekacauan besar di alam surgawi sudah terlalu lama, dan bahkan jika Raja Surgawi masuk ke alam kuno, umurnya juga akan terputus, dan dia mungkin tidak hidup lebih lama dari tingkat kejadian. Lupakan. Dia akan bertanya padanya ketika dia melihatnya. Dia yakin bahwa dia dapat menemukan lebih banyak rahasia dari Kaisar Guntur dan Api Surgawi. Peng. Tidak lama kemudian, ketukan terdengar dari pintu halaman.
Ling Han mengendalikan kekuatan asal untuk membuka pintu dari jauh, dan melihat bahwa ada seorang pria dan wanita berdiri di depan pintu. Yang Zige dan Jing Yi. "Tuan muda, saya mencari kehadiran Anda," Jing Yi berkata dengan dingin. Reaksi pertama Ling Han adalah dia tidak bisa diganggu. Jika dia ingin bertemu dengannya, bukankah dia tahu jalan ke sini? Betapa hebatnya dia, namun, dia memikirkan masalah itu dan berubah pikiran. Dia harus menjelaskan hubungan antara Open Cloud Forbidden Land dan Open Cloud King. Karena itu, dia mengangguk dan menjawab, "Pimpin jalan." Jing Yi dan Yang Zige sama-sama menunjukkan ekspresi ketidakpedulian. Seperti yang mereka pikirkan jika seorang suci memanggilnya, apakah Ling Han berani menolak? Mereka berdua memimpin jalan dan membawa Ling Han ke halaman lain yang sebenarnya sangat dekat. Setelah Ling Han masuk, mereka menutup pintu di belakangnya dan berjaga dengan setia di luar. Zong Badu saat ini sedang duduk di pavilion di halaman dan menyeruput teh, tampak sangat santai. "Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah segera dan jangan pernah kembali." Zong Badu membelakangi Ling Han dan langsung mengeluarkan perintah. Di matanya, ketika seorang suci berbicara, wajar jika semua orang biasa hanya bisa patuh. Ling Han tidak bisa menahan senyum dan bertanya, "Apakah tanah terlarang awan terbuka Anda memiliki Raja Awan Terbuka?" "Penghinaan, beraninya kamu secara langsung menyebut nama tetua agung kita." Zong Badu berdiri dengan marah, jarinya menunjuk ke arah Ling Han, dan ekspresinya malu-malu. Seperti yang diharapkan, Ling Han mengangguk. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengan keturunan Raja Awan Terbuka saat ini dan dalam situasi seperti ini. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Jika saya punya kesempatan, saya akan berkunjung ke Open Cloud Forbidden Land." "Kamu pikir kamu siapa?" Zong Badu tidak bisa menahan senyum dingin. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah semacam tokoh penting? Mengatakan sesuatu seperti mengunjungi jika dia memiliki kesempatan, dia hanyalah seekor semut dari Eternal River Tier. Karena Anda tidak mau mendengarkan nasihat bijak, Anda mendekati kematian. Dia mendengus dengan dingin, dan mengacungkan satu jari ke arah Ling Han. Siu, titik bayangan cahaya melonjak keluar, dan tenggelam ke arah dahi Ling Han. Chapter 1614. Kondisi pertukaran. Ling Han juga menjentikkan jarinya, dan kilatan cahaya pedang melonjak keluar. Serangan Zong Badu tiba-tiba terhapus. Zong Badu tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Meskipun dia hanya menyerang dengan santai, kekuatan seorang Sein adalah yang terkuat di dunia ini. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membunuh tingkat sungai abadi belaka? Namun kebenarannya sama anehnya dengan itu. Ling Han benar-benar menghilangkan serangan darinya. "Bagaimana ini mungkin?" "Menarik," Zong Badu berkata dengan dingin. Meskipun dia sangat terkejut, seorang suci secara alami memiliki sifat seorang suci, dan dia tidak panik sedikit pun. Tidak sopan hanya menerima dan tidak memberi, jadi kamu harus mengambil teguran dariku juga. Ling Han menyerang Zong Badu, menggunakan jari-jarinya seperti pedang. Zong Badu mengusap telapak tangannya di depannya untuk memblokir serangan ini, dan peng, mereka berdua saling bertukar pukulan. Mereka tidak bergerak lagi, dan hanya saling memandang. Melalui pertukaran ini, Zong Badu dapat memastikan bahwa Ling Han memiliki kecakapan bertempur setingkat Sein. Hal ini menyebabkan dia kebingungan besar karena tidak peduli betapa anehnya Anda, tanpa mencapai tingkat penguasaan atas peraturan, sekuat apapun kekuatan Anda, itu hanya akan kosong. Namun memiliki kecakapan bertarung seorang Sein, dan memiliki kekuatan yang sebanding dengannya adalah dua hal yang berbeda. Zong Badu memiliki keyakinan penuh bahwa Ling Han tidak mungkin menjadi tandingannya, tapi dia jelas bukan lawan yang bisa dia tekan dalam beberapa gerakan. Jika mereka benar-benar bertarung habis-habisan, seluruh suku panjang mungkin akan hancur total. Meskipun dia sombong, dia tidak begitu sombong sehingga dia berani begitu gegabah di kediaman seorang medium Sein. Karena itu, dia tidak bergerak lagi. Benar-benar menarik, dia beralih ke jalur lain. "Saya sangat penasaran,
Anda jelas hanya berada di tingkat sungai abadi. Namun bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Ling Han menjawab, di manakah tanah terlarang awan terbuka? Saya akan datang berkunjung ketika saya punya waktu. Sudahkah kamu mengonsumsi harta karun alam? Zong Badu bertanya lebih jauh. Aku tidak suka penampilanmu, jadi aku berencana merusak pertunangan ini untukmu, balas Ling Han. Tak satu pun dari mereka saling menjawab pertanyaan. Ini sama sekali tidak ada artinya. Zong Badu berhenti dengan muram, dan berkata, pasti ada rahasia yang sangat besar yang kamu sembunyikan. Aku akan mencari tahu semuanya. Ling Han menyeringai. Jika Anda tidak takut mati, lakukanlah. Lihat saja bagaimana aku akan membunuhmu. Haha, hahaha. Zong Badu tertawa keras. Saya belum pernah melihat Eternal Rivertier seperti Anda. Anda benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Demi tempat ini menjadi suku panjang, aku akan mengizinkanmu melanjutkan kesombonganmu untuk beberapa saat lagi. Kamu juga. Ling Han berbalik dan pergi. Karena dia sudah tahu bahwa tanah terlarang awan terbuka ini adalah sarang Raja Awan Terbuka, dia tahu kemana dia harus pergi untuk menemukan Raja Awan Terbuka di masa depan. Zong Badu menatap punggung Ling Han, matanya sedikit menyipit dan membocorkan niat membunuh. Namun, dia akhirnya tidak bergerak. Seperti yang dia katakan, tempat ini adalah suku panjang. Dia tidak yakin bisa menangkap Ling Han tanpa menyebabkan kerusakan pada suku panjang. Ling Han keluar dari pintu, dan Jing Yi dan Yang Zige menunjukkan ekspresi bangga. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam halaman, tetapi menurut asumsi mereka, karena Tuan Muda telah bergerak, Ling Han secara alami hanya bisa menurut. Enyahlah lebih jauh, dan jangan kembali dan menjadi kehadiran yang menjengkelkan. Yang Zige mengomel. Dia menderita pukulan dari Ling Han, jadi dia secara alami sangat membenci Ling Han. Peng! Ling Han dengan santai melemparkan pukulan, yang mendarat di wajah Yang Zige. Dia telah mengerahkan begitu banyak kekuatan dalam serangan itu sehingga yang terakhir dikirim terbang. Peng, pintu utama dirobohkan oleh benturan, dan Yang Zige roboh ke tanah. Dia berguling beberapa kali di tanah, dan hanya berhenti ketika dia bertabrakan dengan pilar batu. Dia marah, malu, dan terkejut. Ling Han sebenarnya masih berani menyerangnya, dan dia kembali mempermalukan dirinya sendiri di depan Tuan Muda. Hal ini menyebabkan wajahnya menjadi merah padam, dan dia hanya ingin bergegas dan mencekik Ling Han sampai mati. Matilah kau, dia berteriak dengan kepala terangkat tinggi saat dia berdiri. Untuk benar-benar mendekatinya tepat di depan Tuan Mudanya. Bukankah seseorang harus melihat siapa tuannya sebelum memukuli anjingnya? Kenapa tidak ada tanda-tanda pergerakan? Yang Zige tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Zong Badu. Kesannya terhadap Zong Badu adalah bahwa dia adalah seorang pria yang merupakan pembela yang kuat bagi bangsanya sendiri, tidak peduli salah siapa itu. Jadi selama ini, hanya dia yang akan menindas orang lain, dan dia pasti tidak akan membiarkan orang lain berperilaku kejam terhadapnya. Namun sekarang dia sebenarnya hanya memelototi Ling Han. Apa yang sedang terjadi di sini? Ini agak canggung. Ling Han tersenyum tipis, berbalik dan pergi. Dia mengulurkan tangan dan melambai sebelum pergi dengan berani. Tuan Muda, dia terlalu sombong, kita tidak bisa, Pak. Yang Zige buru-buru mengeluh kepada Zong Badu, namun tidak menyangka bahwa Zong Badu akan menamparnya dengan berat ketika dia bahkan belum selesai berbicara. Dia benar-benar tercengang dengan tindakan ini. Skram, Zong Badu meludah. Dia benar-benar idiot. Mungkinkah dia tidak tahu cara membaca ekspresi? Jing Yi sementara itu kaget. Dia belum pernah melihat Zong Badu kehilangan ketenangannya sejauh ini. Kemampuan apa yang dimiliki pemuda itu untuk mendorong Zong Badu untuk benar-benar melampiaskan amarahnya pada bawahannya sendiri? Ling Han kembali ke halaman rumahnya, dan mulai berpikir, menopang kepalanya dengan tangan. Karena Zong Badu benar-benar keturunan dari Open Cloud King, maka tidak peduli apapun, dia bertekad untuk merusak kontrak pertunangan ini. Pertanyaannya di sini adalah, bagaimana dia melakukan itu? Grand Elder dari suku panjang tidak pergi ke Wood Figure Planet,
jadi sangat mungkin dia belum mendengar namanya. Dalam hal ini, nama mereknya tidak akan banyak berguna di sini, dan menilai dari perilaku Zong Badu, sepertinya Open Cloud Forbidden Land sangat terpencil, dan juga tidak tahu siapa dia, yang mengarah pada fakta bahwa reputasi yang kuat sebenarnya sama sekali tidak berguna di sini. Aku hanya akan melihat bagaimana hal-hal berkembang di sisi Long Xiangyu dulu. Ling Han memutuskan untuk duduk dan menunggu dulu. Lagi pula, yang bisa dia andalkan hanyalah keberhasilan militernya yang gemilang sebagai faktor intimidasi, dan kemampuan sejatinya hanya terbatas pada level Sein kecil. Jika itu tidak cukup mengintimidasi, maka hanya seorang medium Sein yang cukup untuk menghadapinya. Tidak lebih dari 2 hari telah berlalu, dan Long Yusan tiba-tiba datang. "Apa kau benar-benar membunuh 2 Raja Suci?" tanyanya tak percaya. Ling Han dengan tersenyum menjawab, "Itu benar. Anda dapat bertanya dimanapun Anda suka, dan tidak ada yang berlebihan tentang itu." Long Yusan menatap Ling Han, namun tidak bisa mempercayainya betapapun kerasnya dia berusaha. Tidak peduli bagaimana dia terlihat, dia hanya tingkat sungai abadi. Tapi bagaimana mungkin Long Xiangyu bisa menipunya dalam masalah ini? Dia tiba-tiba bergerak dan meraih Ling Han. Ling Han membalas dengan santai, dan formasi pembunuhan di dalam tubuhnya diaktifkan, melonjak dengan kecakapan pertempuran tingkat Sein kecil. Selain itu adalah kekuatan level atas, dan dia dengan mudah memblokir serangan ini dari Long Yusan. Dia tidak menekan serangannya, karena Long Yusan hanya menguji kekuatannya. Long Yusan tanpa sadar tertegun. Sebelumnya, Ling Han jelas tidak menggunakan alat berharga apapun, namun semburan kekuatan darinya sudah cukup untuk menyamainya. Dari aspek ini, jika dia masih memiliki kartu truf dan menggunakannya, mungkin membunuh Sein King bukanlah hanya sebuah cerita yang luar biasa. Dia berhenti, dan berkata, "Lakukan sesuatu untukku, dan aku akan memberimu tanduk naga." Ling Han tersenyum tipis, dan menjawab, "Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan?" "Saya ingin Anda memikirkan cara untuk membatalkan pertunangan yang saya miliki dengan klan Zong," kata Long Yusan. "Yi, ini sangat menarik." Dia berniat untuk menghancurkan pertunangan ini sejak awal, tapi dia tidak berpikir bahwa Long Yusan benar-benar akan menggunakan ini sebagai kondisinya. Ini setara dengan memberinya tanduk naga secara gratis. Dia berkata, "Menikah atau tidak, hak untuk memilih adalah milikmu. Bukankah tidak apa-apa jika kamu langsung menolak?" "Tidak." Long Yusan menggelengkan kepalanya. "Klan Zong memiliki Raja Suci. Jika kita langsung menolak pertunangan itu pasti akan membuat marah Raja Suci ini. Suku panjang akan tenggelam dalam bencana. Jadi, Anda harus menjadi orang yang melakukan tugas ini." Dia bermaksud membuatnya menjadi bodoh di sini. Chapter 1615. Melamar pernikahan. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Karena kamu tahu bahwa aku memiliki sarana untuk mengalahkan Raja Suci, mengapa kamu tidak takut bahwa aku akan langsung mengambil langkah untuk merebutnya darimu? Bagaimanapun, aku hanya ingin tanduk naga sejati, jadi apa perlunya aku melakukan begitu banyak masalah? Jika Anda adalah orang seperti itu, bukankah Anda sudah lama bergerak?" Long Yusan membalas, "Mungkin tidak." Ling Han menggelengkan kepalanya. Untuk melepaskan kekuatan pertempuran seorang Sein King, ada kebutuhan untuk membayar harga yang sangat mahal. Apa menurutmu ini adalah sesuatu yang dapat dikompensasi oleh satu tanduk dari naga sejati? Long Yusan mengertakkan giginya, dan bertanya, "Lalu kondisi apa lagi yang kamu inginkan?" Ling Han tertawa nakal, dan dengan sengaja menunjukkan tatapan jahat. Saat Long Yusan hendak terbang ke dalam amarah, dia mengangkat bahu, dan berkata, "Baik, aku setuju. Bagaimanapun, aku juga tidak suka pria itu." Long Yusan terkejut. Apakah dia bermain-main dengannya? Tapi karena Ling Han setuju, itu yang terbaik. Dia mengangguk, dan berkata, "Kamu harus segera melamar klan, dan aku akan menambahkan bahan bakar ke dalam api sehingga kamu dan Zong Badu dapat menggunakan pertempuran untuk memutuskan masalah ini. Pada saat itu, Anda dapat melukai dia, dan saya akan dapat menolak lamaran pernikahan Anda dengan alasan tidak ingin menyinggung klan Zong." Pada saat yang sama,
Saya juga tidak perlu mematuhi klan Zong. Ide Anda cukup bagus. Ling Han menggaruk kepalanya. Di lain waktu, menyinggung tanah terlarang untuk menukar tanduk naga sejati jelas merupakan kesepakatan yang sangat buruk. Tapi siapa yang meminta Zong Badu menjadi keturunan Raja Awan Terbuka? Dia sangat membenci Open Cloud King sejak awal, dan sikap Zong Badu juga membuatnya sangat tidak senang. Karena itu, dia secara alami tidak keberatan pindah untuk memberi pelajaran kepada keturunan Raja Awan Terbuka ini terlebih dahulu. Sepakat, dia mengangguk. Sini, Long Yusan mencengkeram tanduk naga di kepalanya, dan mengerahkan upaya. Dia mematahkan tanduk naga. Ada darah merah delima cerah merembes dari luka, tapi sangat kental, dan tidak menetes ke tanah. Dia melemparkan tanduk naga ke Ling Han. Ling Han menangkapnya, dan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Dia bertanya, apakah kamu tidak takut aku akan kabur sekarang karena aku telah mendapatkan apa yang kuinginkan? Saya percaya kamu. Setelah Long Yusan mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Ling Han menggeliat dengan malas. Karena itu masalahnya, saya akan menampilkan kinerja yang baik. Dia keluar dari halaman, dan meminta seseorang menyampaikan pesan dengan permintaannya untuk bertemu dengan Patriark Suku Panjang. Patriark Suku Panjang bukanlah leluhur dari suku Panjang. Orang suci menengah itu sibuk berkultivasi sepanjang hari, jadi bagaimana mungkin dia punya waktu untuk bertanggung jawab atas masalah sepele klan? Dengan demikian, Patriark Suku Panjang adalah elit di tingkat yang sempurna dari tingkat Sungai Abadi. Dia berpikir bahwa dia tidak mungkin bisa menerobos ke tingkat kejadian, jadi dia memutuskan untuk duduk di posisi ini, dan tidak lagi bermimpi secara berlebihan untuk menjadi orang suci itu sendiri. Dengan sangat cepat, seorang pelayan membawa pesan bahwa Patriark Suku Panjang akan menemuinya. Hoho, teman Ling masih sangat muda dan menjanjikan. Dikatakan bahwa Anda telah berkultivasi kurang dari 1000 tahun, dan sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ini benar-benar sesuatu yang sangat mengesankan dan akan membuat orang lain iri. Kepala keluarga suku Panjang bertemu dengan Ling Han di aula besar. Dia adalah pria yang tampak berusia 50-an. Dia tampak sangat tangguh dan agresif, dan seolah-olah ada binatang buas kuno yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kecakapan bertarungnya pasti membuatnya sukses di antara tingkat Sungai Abadi. Ling Han menyeringai, dan berkata, kamu terlalu memuji saya. Tuan Patriark, saya juga tidak akan menyia-nyiakan napas, dan langsung menyatakan tujuan kunjungan saya. Silahkan, Patriark Suku Panjang masih sangat sopan. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Ling Han bisa lebih kuat dari dirinya sendiri, keduanya berada di tingkat yang sempurna dari tingkat Sungai Abadi, jadi dia masih harus memberi wajah Ling Han. Yang terpenting, Ling Han masih terlalu muda, karena dia telah mencapai level sempurna dari Eternal River Tier pada usia yang begitu muda, maka menerobos ke Saint Tier juga bukanlah hal yang mustahil. Dia secara alami harus memberikan beberapa wajah ke Saint masa depan. Ling Han berkata, saya datang khusus untuk membawa hadiah pengantin. Oh, realisasi muncul pada Patriark Suku Panjang, dan dia semua tersenyum. Dia sudah lama menebak ini masalahnya. Xiang Yu telah membawanya kembali bersamanya, jadi bisakah maknanya lebih jelas dari itu? Suku Panjang mereka juga merupakan kekuatan terkuat di seluruh galaksi ini, dan mereka tidak perlu menggunakan pernikahan untuk meningkatkan dan memperkuat posisi mereka. Jadi, selama Xiang Yu mau, dia tentu akan senang membawa romansa ke akhir yang bahagia. Selain itu, kemungkinan Ling Han menjadi orang suci di masa depan sangat tinggi. Suku Panjang yang memiliki menantu seperti itu secara alami sama sekali tidak mencela Long Xiang Yu. Duduklah dulu, dan mari kita berdiskusi perlahan. Dia memberi isyarat kepadanya, dan sikapnya terhadap Ling Han pasti menjadi jauh lebih hangat. Ling Han terkejut, dan kemudian segera menyadari bahwa Tuan Patriark ini pasti salah paham. Dia terbatuk, dan berkata, Tuan Patriark, lamaran pernikahan saya bukan untuk Nona Long Xiang Yu. Patriark Suku Panjang terkejut. Yang dia perhatikan bukanlah Long Xiang Yu, lalu itu aneh. Selain Xiang Yu, klan lain apa dari Suku Panjang yang layak menjadi tandingan untuk keajaiban seperti dia? Kalau begitu, orang yang kamu suka adalah Yusan Panjang, Peri Panjang.
Ling Han memasang senyum malu-malu. Sial, dia berbohong melalui giginya di sini, dan akan disambar petir karena tipuannya. Kali ini, Patriark suku panjang benar-benar terkejut. Dia menatap kosong ke arah Ling Han, dan tidak tahu apa yang harus dia katakan saat ini. Tuan Patriark, Ling Han memanggil. Patriark dari suku panjang kembali ke akal sehatnya, dan menjawab, teman, Nyonya Yusan telah lama bertunangan dengan yang lain. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, tidak apa-apa. Ini hanya pertunangan, jadi membatalkannya akan baik-baik saja. Saat ini, Patriark dari suku panjang benar-benar ingin memberikan tamparan langsung ke wajah Ling Han. Membatalkan, dia mengatakannya seperti itu sangat mudah. Tunangan itu dari tanah terlarang awan terbuka, di mana ada Raja Suci yang mengawasi mereka, dan kamu benar-benar mengatakan kamu ingin kami membatalkannya. Apakah kamu tidak takut dengan amukan yang membara dari Raja Suci? Hoho, teman, kamu tidak boleh bercanda, kata Patriark suku panjang dengan senyum paksa, tidak lagi ingin berbicara dengan Ling Han. Yang terakhir benar-benar bodoh dengan kata-katanya. Aku tidak bercanda, kata Ling Han tersenyum. Jangan bicarakan masalah ini lagi, Patriark suku panjang memberikan penolakan tegas. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk memutuskan pernikahan seorang Saint dari klan, jelas tidak mungkin bahwa dia akan menyinggung Saint King demi permintaan yang tidak masuk akal dari Eternal River Tier. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu tidak mungkin, saya sangat tulus dalam permintaan saya. Tuan Patriark sebaiknya mempertimbangkan ulang. Ling Han sangat tidak tahu malu. Tugas yang dia ambil ini jelas merupakan pekerjaan penjahat yang akan menyinggung orang lain. Jadi dia hanya bisa melakukan tindakan penjahat sepenuhnya. Teman, tolong segera tinggalkan suku panjang. Patriark suku panjang berseru dingin. Ini tidak hanya memaksa mereka untuk melakukan sesuatu, tetapi juga mendorong suku panjang ke dalam lubang api. Tentu, serahkan saja Long Yusan, dan aku akan segera pergi. Ling Han terus bertingkah laku tanpa malu-malu. Kamu, kepala keluarga suku panjang melompat berdiri. Berat, menurutmu ini di mana? Bagaimana Anda bisa dibiarkan membuat masalah tanpa alasan seperti ini? Ling Han tertawa keras. Tuan Patriark, tenanglah, tenang. Skram Patriark suku panjang tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han, dan telapak tangannya langsung berubah menjadi cakar naga merah. Api terjalin di sekitar cakarnya, dan pola surgawi berkembang saat kekuatan naga menyebar dengan menakutkan. Ling Han dengan santai mengulurkan tangannya. Dia meraih cakar panjang dari kepala keluarga suku panjang. Tuan Patriark, kita bisa berbicara dengan sopan. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Patriark suku panjang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tangannya telah jatuh ke genggaman Ling Han, namun sebenarnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua pastinya bukan hanya sedikit. Bagaimana ini mungkin? Dia berada di tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi, dan garis keturunan sejati dari suku naga mengalir di nadinya. Kecakapan bertarungnya pasti akan membanjiri rekan-rekannya. Tetapi dia sebenarnya tidak bisa melawan sedikit pun melawan Ling Han. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima sama sekali. Chapter 1616. Memutuskan melalui pertempuran. Tuan Patriark, apakah Anda sudah sedikit menenangkan emosi Anda? Bisakah kita berdiskusi dengan damai sekarang? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Ekspresi kepala keluarga suku panjang itu gelap. Pantas saja kau berani bersikap begitu tidak masuk akal, jadi kau begitu kuat. Namun, ini suku panjang, di mana ada dua orang suci yang mengawasi, jadi tidak peduli seberapa kuat Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Sai, kamu bersikap tidak masuk akal di sini, kata Ling Han. Dengar, aku membuat lamaran pernikahan yang pantas untuk klanmu, tapi kamu sudah menyatakan kekerasan. Apakah ini caramu memperlakukan tamu? Patriark suku panjang tidak bisa membantu tetapi meledak dengan amarah. Inti masalahnya di sini adalah bahwa permintaan Anda telah melampaui batas. Bukankah ingin memutuskan kontrak pertunangan dengan Raja Suci hanya dengan membakar suku panjang? Dia melonjak dengan kekuatan naga,
ingin memulai serangan balik agresif. Ling Han hanya bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Tangan kanannya mencengkeram lengan naga yang lain seolah-olah itu hanyalah anak kecil yang sedang digendongnya. Di depan Ling Han, patriark suku panjang benar-benar tidak jauh berbeda dari seorang anak kecil. Tidak peduli seberapa mengintimidasi kekuatan nagamu, dan tidak peduli berapa banyak darah nagamu mendidih untuk meningkatkan kehebatan pertempuranmu, lalu kenapa? Patriark suku panjang berjuang dengan sekuat tenaga. Dia sudah berkeringat, namun seolah-olah Ling Han tertidur. Itu adalah betapa rileksnya dia yang tak terlukiskan. Ini, patriark suku panjang tercengang. Seberapa lebar celah kekuatan antara mereka berdua. Sambil mengertakkan giginya, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang surgawi dari alat roh spasial. Bilah pedang itu sebenarnya ditempa dari tulang putih, dan ada beberapa pola dewa yang sudah bersinar terang di atasnya. Ini adalah tulang punggung leluhur suku panjang. Sebelum dia meninggal, dia sendiri telah mencabutnya dan memalsukannya menjadi alat dewa, alat Sein Weng. Pedang tulang naga diaktifkan. Ini adalah suku panjang, dan patriark suku panjang memiliki dorongan khusus. Seketika, ini memungkinkan alat Sein ini diaktifkan secara maksimal. Naga sejati merah terbang keluar dari bilah pedang, menerkam untuk menyerang Ling Han. Mata Ling Han sedikit melebar. Baru sekarang ini menjadi sedikit lebih menarik. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih naga sejati. Formasi pembunuhan di dalam dirinya aktif. Pola formasi yang tak terhitung jumlahnya terjalin erat satu sama lain. Dan akhirnya menjadi pedang yang menghantam naga sejati itu. Peristiwa aneh terjadi. Dengan sapuan ekornya, naga sejati itu benar-benar tenggelam kembali ke pedang tulang naga. Itu takut melarikan diri, patriark suku panjang tercengang. Ini, pedang tulang naga benar-benar takut pada Ling Han. Roh alat pedang ini sebenarnya adalah gumpalan roh dari leluhur itu karena telah ditempa dari tulang yang telah dia cabut sendiri. Namun, itu sudah lama kehilangan kesadaran, dan hanya tersisa naluri untuk melindungi suku panjang. Tapi selama itu telah menjadi roh alat, itu memiliki sifat dasar, dan itu secara naluriah akan melindungi dirinya sendiri. Hanya jika tidak rusak, barulah ia dapat menyelesaikan tujuan perlindungannya. Jadi, kecuali benar-benar diperlukan, alat berharga semacam ini pasti tidak akan bertempur sampai hancur. Seberapa kuat Anda sehingga Anda benar-benar dapat menimbulkan rasa takut dari Sein Tool yang sepenuhnya diaktifkan? Ling Han tersenyum dan bertanya, Tuan Patriark, bisakah kita berdiskusi dengan tenang? Diskusikan, kita akan berdiskusi. Kepala keluarga suku panjang hanya merasa kepalanya berdengung, pikirannya berantakan total. Diskusi antara mereka berdua yang mengikuti secara alami sama sekali tidak ada artinya. Patriark suku panjang bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Ling Han juga tidak mempermasalahkannya. Bagaimanapun, dia murni di sini untuk membuat masalah. Setelah berbicara sebentar, Ling Han pergi dengan berani, dan dengan Long Yusan menambahkan bahan bakar ke dalam api, ada desas-desus yang menyebar melalui selentingan suku panjang. Ling Han merampok hadiah Zong Badu, dan telah membuat lamaran pernikahan untuk Long Yusan untuk suku panjang, dan kemurahan hati dari hadiah pengantinnya sangat mencengangkan. Tidak lama kemudian, berita ini sampai ke telinga Zong Badu. Dengan serangan telapak tangan, dia telah membuat meja batu di depannya menjadi serpihan. Dia tiba-tiba berdiri, matanya berkobar karena niat membunuh. Sebelumnya, dia belum membunuh Ling Han sepenuhnya karena dia tidak ingin menyinggung leluhur suku panjang. Tetapi bocah ini sebenarnya tidak hanya puas dengan itu, dan benar-benar berani menghibur gagasan tentang wanitanya. Ini tidak bisa diterima. Tuan muda, Jing Yi dan Yang Zige sama-sama maju selangkah. Zong Badu menekan amarahnya, menyilangkan tangan di belakang punggungnya. Ini hanya rumor kecil. Suku panjang tidak mungkin berani memutuskan pertunangan, karena itu akan membuat marah seorang Sein King yang akan mampu menahan amarah dari Sein King di dunia ini. Orang itu hanya mencoba untuk mendapatkan perhatian. Tidak perlu memikirkan masalah itu. Ketika dia meninggalkan suku panjang, dia akan membunuhnya sehingga dia akan tahu seberapa serius konsekuensi dari membuatnya marah. Namun, masalahnya tidak seperti yang dipikirkan Zong Badu, bukan hanya tindakan mencari perhatian dari orang yang jelek.
Dikatakan bahwa sikap Long Yusan sangat ambigu, dan bahkan ada berita bahwa leluhur dari Tetua Agung akan diminta untuk keluar dari pengasingan dan membuat penilaian baru atas pertunangan ini. Dengan ini, Zong Badu tidak bisa lagi duduk dengan tenang. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah Anda semua benar-benar berani memutuskan pertunangan dengannya? Memang benar dia mengagumi kecantikan dan kekuatan Long Yusan, tapi yang lebih dia hargai adalah garis keturunannya dari suku naga. Dalam persatuan dengan anggota klan Zong mereka, mungkin saja keturunan yang sangat kuat bisa lahir di masa depan. Ini adalah masalah yang diperintahkan oleh Open Cloud King sendiri. Dia harus menyelesaikan misi ini sepenuhnya. Selanjutnya, Tanah Terlarang Awan Terbuka telah lama mempublikasikan pertunangan ini. Jika pertunangan tiba-tiba dibatalkan pada saat ini, baik dirinya dan negeri Terlarang Awan Terbuka akan dipermalukan. Itu pasti tidak bisa terjadi. Dia segera pergi untuk mencari Long Yusan, namun ditolak masuk, yang memberinya firasat yang lebih kuat. Setelah beberapa hari, Ling Han mengajukan tantangan kepada Zong Badu. Jika Zong Badu menang, dia akan pergi tanpa sepatah kata pun. Tetapi jika Zong Badu kalah, maka dia harus dengan patuh membatalkan pertunangan. Benar-benar pengganggu yang tak tertahankan. Kemarahan Zong Badu tidak bisa ditahan. Dia adalah putra dari negeri terlarang. Kapan dia menderita ketidakadilan seperti itu sepanjang hidupnya? Dia bahkan tidak mempertimbangkan dan segera menyetujui permintaan Ling Han. Dia akan bertempur. Zong Badu menyeringai dalam hati. Pada awalnya, dia berencana untuk membunuh Ling Han setelah dia meninggalkan suku Panjang. Karena bocah ini sebenarnya sangat bertekad untuk mencari kematian sendiri, maka dia secara alami harus menurut. Kedua belah pihak membuat kesepakatan untuk bertempur di galaksi 3 hari kemudian. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Baik Ling Han dan Zong Badu telah tiba di galaksi. Yang Zige dan Jing Yi berdiri di belakang Zong Badu, dan tidak ada satu orang pun di belakang Ling Han. Suku Panjang tidak membantu kedua sisi, dan berdiri di posisi yang lebih sentral, tidak memihak salah satu pihak. Awalnya, Long Xiangyu ingin menghibur Ling Han, namun Long Yusan telah menangkap dan menghentikannya. Karena itu, dia hanya bisa menonton dengan muram sebagai penonton di tengah. Ling Han, Zong Badu meraung marah. Suaranya terdengar seperti guntur. Sebenarnya ada sepotong kekuatan naga dalam suaranya juga. Sepertinya Zong Clan memiliki niat lain untuk menikahi Long Yusan. Jika tidak, untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka, Forbidden Lands biasanya akan mencari pasangan mereka dari antara klan mereka sendiri. Ling Han menggali telinganya dan menghela napas. Untuk apa kamu berteriak begitu keras? Saya tidak tuli. Mengapa saya berpikir bahwa Anda tidak hanya tuli, Anda juga buta dan idiot juga? Zong Badu menyeringai dingin. Jika Anda memiliki mata dan otak, Anda akan tahu bahwa Anda seharusnya tidak menjadikan saya musuh. Bahkan jika Anda adalah orang suci, Anda juga akan berubah menjadi abu oleh tanah terlarang awan terbuka kami. Pa. Ling Han bertepuk tangan. Kata-katamu terdengar lebih baik dari lagu apapun. Aku akan memberimu sedikit dorongan, dan tidak takut kamu akan bangga karenanya. Zong Badu memandang Ling Han. Dari mana tepatnya Anda berasal? Jika dia tidak memiliki dukungan pada level Saint King, bagaimana dia bisa berani menentangnya? Jika dia bisa berkultivasi ke tingkat seperti ini dan masih idiot, dia benar-benar tidak percaya itu benar-benar mungkin. Ling Han, seorang kultivator tunggal, kata Ling Han dengan tenang. Karena itu masalahnya, maka kamu bisa mati saja. Zong Badu telah kehilangan kesabaran. Sosoknya keluar. Dia akan menghancurkan Ling Han berkeping-keping. Chapter 1617. Suku Naga Waktu. Ledakan. Simbol Dao besar mengelilingi Zong Badu saat dia melepaskan kekuatannya sebagai orang suci. Sebuah sungai perak terwujud di udara, 7 juta kekalahan surgawi terkandung di dalamnya. Orang suci kecil paling banyak hanya dapat melepaskan 10 juta benda langit. Jika mereka tidak memahami Dao besar dan maju ke tingkat orang suci menengah, mereka pasti tidak akan dapat mengolah lebih dari 10 juta benda langit. Dengan demikian,
terbukti bahwa kultivasi Zongbadu telah mencapai tahap akhir dari seorang orang suci kecil. Dia membuat gerakan menekan dengan telapak tangannya, kekuatan asal berkumpul dan membentuk telapak tangan yang lebih besar. Bintang-bintang besar terwujud satu demi satu, namun mereka seperti pelet di depan telapak tangannya yang tangguh. Kekuatan telapak tangan ini benar-benar menakutkan. Ling Han menjentikkan jarinya dan mengaktifkan formasi pembunuhannya, melepaskan seberkas cahaya pedang yang menebas ke arah telapak tangan kolosal. Dibandingkan dengan telapak tangan Zongbadu, seberkas cahaya pedang ini sangat kecil, panjangnya hanya 3 kaki. Sementara itu, telapak tangan kolosal Zongbadu bahkan lebih besar dari benda langit. Serangan mereka berada pada 2 level yang sangat berbeda. Namun, setelah benturan, telapak tangan kolosal Zongbadu langsung diiris menjadi 2 oleh cahaya pedang Ling Han. Zongbadu mendengus kesakitan. Mengangkat tangan kanannya, dia melihat ada darah yang menetes dari telapak tangannya. Meskipun telapak tangan raksasa itu hanya sebuah proyeksi, itu masih terkait erat dengannya. Secara umum, bagaimanapun, dia tidak akan terpengaruh bahkan jika telapak tangannya hancur. Jika tidak, bukankah melepaskan serangan seperti itu sama dengan terlibat dalam pertempuran jarak dekat? Namun, cahaya pedang Ling Han terlalu menghancurkan. Tidak hanya itu memotong telapak tangan origin powernya, tetapi bahkan memotong ke asal dan melukai tubuhnya. Kamu adalah pembudidaya tingkat sungai abadi yang sangat sedikit, namun seranganmu sebenarnya sekuat ini, serunya perlahan. Ada ekspresi sangat waspada di wajahnya. Dia telah bertukar beberapa serangan biasa dengan Ling Han sebelumnya, dan dengan demikian dia sudah menyadari bahwa Ling Han memiliki kekuatan pertempuran seorang Sein. Namun, dia pasti tidak mengira Ling Han cukup kuat untuk menyaingi dia. Ini benar-benar tak terduga. Yang Zige akhirnya mengerti mengapa Zongbadu menamparkan wajahnya. Ternyata, dia telah mengoleskan garam ke luka Zongbadu. Dia bertukar pandang dengan Jing Yi, dan mereka berdua melihat sedikit kekhawatiran di mata satu sama lain. Zongbadu tidak akan kalah dari Ling Han, kan? Tidak, dia pasti tidak akan. Mereka buru-buru menggelengkan kepala. Zongbadu adalah raja tingkat dari generasi muda di tanah terlarang awan terbuka. Fakta bahwa dia telah menjadi orang suci pada usia 100.000 tahun adalah bukti yang cukup dari statusnya yang perkasa. Bakatnya benar-benar menantang surga, terlepas dari betapa anehnya Ling Han, dia masih hanya berada di tingkat sungai abadi. Jadi, bagaimana dia bisa berharap untuk mengalahkan seorang Sein? Yang Zige dan Jing Yi hanya bisa meyakinkan diri mereka sendiri dengan pemikiran seperti itu. Sebelum menyaksikan pertempuran ini, bisakah mereka membayangkan seorang kultivator tingkat sungai abadi menyaingi Genesis Tier Sein? Jika demikian, apakah akan menjadi kejutan besar jika Ling Han benar-benar mengalahkan seorang Sein? Ling Han, kamu telah berhasil menarik perhatianku, Zongbadu berkata sambil tersenyum. Ling Han memiliki kecakapan bertempur sebagai seorang Sein meskipun ia hanya berada di tingkat sungai abadi. Jelas bahwa ia memiliki beberapa rahasia yang menghancurkan dunia. Zongbadu sangat ingin mendapatkannya, namun, Ling Han memasang ekspresi jijik saat dia berkata, "Orang aneh yang menjijikkan, aku tidak berpikir kamu orang seperti ini." Zongbadu tersendat sejenak sebelum akhirnya menyadari alasan di balik rasa jijik Ling Han. Dia tidak bisa membantu tetapi marah besar. Mereka berdua adalah orang suci atau setidaknya keduanya memiliki kecakapan bertempur sebagai orang suci dan dengan demikian mereka mewakili makhluk paling kuat di dunia. Namun, Ling Han benar-benar memfitnahnya tanpa ragu-ragu. Di manakah sikapnya sebagai orang suci? Mati. Zongbadu meraung, rambut hitamnya melambai ke langit. Peng, peng, peng. Pakaiannya meledak menjadi serpihan, hanya menyisakan celananya yang utuh. Sepasang celana ini kemungkinan besar adalah baju besi berharga yang memiliki ketangguhan luar biasa. Pola surgawi mulai muncul di kulitnya, dan ini adalah pola tingkat Sein yang dapat mengumpulkan dao langit dan bumi dan mengitari tubuhnya. Dia akan membunuh Ling Han, dan langsung mencabut jiwanya untuk mempelajari rahasianya. Naga keabadian, dia meraung. Naga perunggu raksasa membumbung keluar dari dadanya. Naga ini berukuran panjang 3.000 meter,
dan penampilannya sangat ilusi. Seolah-olah itu ada di masa lalu, namun seolah-olah ada di masa depan pada waktu yang sama. Namun, satu hal yang pasti itu pasti tidak ada saat ini. Suku naga waktu, semua anggota suku panjang berseru dengan takjub. Ada ekspresi kaget di wajah mereka. Suku naga ini adalah konsep yang sangat umum dan luas. Menurut legenda, naga pertama dipelihara dan dilahirkan oleh surga. Naga ini disebut naga asal. Naga asal melahirkan 9 anak, dan mereka adalah naga emas, naga hijau, naga hitam, naga merah tua, dan seterusnya. Naga sekunder ini kemudian bersetubuh dengan makhluk dari suku lain, dan melahirkan keturunan yang lebih beragam. Dengan demikian, suku naga yang memiliki garis keturunan yang berbeda secara alami memiliki kemampuan yang berbeda pula. Misalnya, suku naga dari Gateretseas planet diturunkan dari naga merah, dan mereka ahli dalam memanipulasi api. Adapun naga perunggu, mereka adalah anggota suku naga paling misterius. Ini karena mereka menggunakan kekuatan waktu. Tepatnya, mereka diberi nama suku naga waktu. Waktu, ruang, kegelapan, pembantaian, dan seterusnya ini semua adalah peraturan yang sangat sulit untuk dipahami. Namun, anggota suku naga waktu secara bawaan memiliki kekuatan waktu. Dengan demikian, mereka secara alami dipandang sebagai makhluk yang sangat kuat, dan mereka juga dianggap sebagai elit suku naga. Siapa sangka bahwa klan Zong juga memiliki garis keturunan dari suku naga? Jangan bilang kalau alasan pernikahan mereka adalah untuk menggabungkan garis keturunan dari dua suku naga sehingga mereka bisa melahirkan keturunan yang memiliki kekuatan waktu dan kekuatan api. Semua anggota suku panjang berspekulasi tentang ini. Jika tidak, mengapa klan Zong melakukan perjalanan ratusan juta kilometer untuk menikah dengan suku panjang? Kekuatan waktu melonjak di udara saat naga perunggu melayang ke arah Ling Han. Ling Han melayangkan pukulan, namun tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun saat menghantam naga perunggu. Faktanya, itu tidak dapat menggeser bahkan satu skala naga pun. Naga ini bukan milik masa kini, jadi bagaimana mungkin ia diserang oleh serangan yang ada saat ini? Ling Han tersenyum saat dia melepaskan pukulan lain. Kali ini, bagaimanapun, dia menanamkan pukulannya dengan Tide of the Ages. Peng! Serangan ini akhirnya mendarat di tubuh naga perunggu. Namun, meskipun Tide of the Ages adalah teknik surgawi, kekuatannya dibatasi oleh tingkat budidaya rendah Ling Han. Karena itu, tidak ada cara bagi Ling Han untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari teknik surgawi ini. Naga perunggu itu tersendat sesaat sebelum melanjutkan menyerang Ling Han. Meski begitu, Zong Badu masih tercengang dengan apa yang dilihatnya. Lawannya benar-benar berhasil memengaruhi kekuatan waktu. Ini sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, hal ini semakin meningkatkan minat dan keingintahuannya tentang rahasia Ling Han. Dia hampir tidak sabar untuk menjadikannya miliknya. Ling Han menyerang lagi, mengaktifkan formasi pembunuhnya yang mengeluarkan cahaya cemerlang. Cahaya cemerlang ini kemudian membentuk pedang rai yang menebas naga perunggu itu. Namun, sayang sekali naga perunggu itu bukan milik masa kini. Dengan demikian, Sword Ray ini tidak akan dapat melukainya terlepas dari seberapa kuatnya itu. Hahaha, Zong Badu tertawa terbahak-bahak saat dia memerintahkan naga perunggu untuk menerkam Ling Han. Setelah dikejutkan oleh kekuatan waktu, satu bagian tubuh Ling Han akan memasuki masa depan, satu bagian akan tetap ada di masa sekarang, dan satu bagian akan kembali ke masa lalu. Dengan kata lain, dia hanya bisa mengalami satu takdir dipotong. Ini adalah teknik surgawi di tanah terlarang awan terbuka. Dan itu adalah teknik yang sangat kuat yang diwarisi melalui garis keturunan mereka. Naga perunggu sudah berada di atas Ling Han. Keempat cakarnya terkunci di bahu dan kakinya. Pecah, Zong Badu meraung. Namun, Ling Han tetap berdiri di tempatnya, sama sekali tidak terluka. Pecah, 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 Zong Badu meraung. Dia menyuntikkan semburan kekuatan ke naga perunggu dengan setiap raungan, meningkatkan keseluruhan kekuatan naga. Ling Han memiringkan kepalanya sedikit, menjulurkan kepalanya dari belakang naga perunggu. Ada senyuman di wajahnya, dan dia bertanya,
apakah kamu lelah dengan semua teriakan itu? Jika ya, mengapa Anda tidak beristirahat? Jangan merusak tenggorokanmu dengan semua teriakan itu. Bagaimana ini mungkin? Zong Badu sangat terkejut. Itu adalah naga perunggu, naga yang memiliki kekuatan waktu. Saat diserang olehnya, seseorang akan langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Namun, apa yang sedang terjadi sekarang? Dia menyalurkan semua kekuatannya ke naga perunggu. Namun Ling Han tetap tidak terluka dan tidak bergerak terlepas dari bagaimana kekuatan waktu menghantamnya. Memang, kekuatan waktu tidak begitu kuat. Fisik Ling Han sudah mencapai tingkat bahan suci. Jadi sebagai sesama orang suci kecil, bagaimana kekuatan waktu Zong Badu dapat merusaknya? Ling Han bergidik sedikit saat dia melepaskan Dao Manifestation yang berukuran lebih dari 30.000 meter. Manifestasi Dao ini meraih naga perunggu dan mengikuti raungan keras, merobeknya dari tubuh Ling Han. Itu memegang naga seolah-olah sedang memegang ular. Betapa mendominasi. Chapter 1618. Gumpalan Ki Surgawi. Manifestasi Dao Ling Han menjulang tinggi ke langit dengan naga perunggu di tangannya. Itu seperti dewa perang, pembunuh naga. Ini adalah pemandangan yang mencengangkan, yang menarik perhatian semua orang, dan menyebabkan mereka tanpa sadar menahan nafas. Para wanita suku panjang semuanya memiliki bintang di mata mereka, ekspresi mereka melamun dan mabuk. Ling Han memandang Zong Badu, dan dengan tenang bertanya, "Ada serangan lagi?" Suaranya tenang, namun membawa sedikit niat membunuh. Bagaimanapun, dia telah membuat musuh dari Open Cloud Forbidden Land, jadi dia sebaiknya mengambil lebih jauh dan langsung membunuh Zong Badu. Bagaimanapun, dia telah menghancurkan pernikahan mereka, jadi apakah Open Cloud Forbidden Land akan melepaskannya? Mustahil. Karena itu, wajar baginya untuk membunuh Zong Badu terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia tidak menyukai orang ini. Selain itu, pernikahan ini hanya akan dianggap hancur total jika dia membunuh Zong Badu. Aura kekuatan Zong Badu langsung hancur oleh serangan Ling Han. Naga waktu adalah salah satu kartu trufnya, namun sebenarnya gagal melukai satu helai rambut Ling Han. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir, akankah saya benar-benar dikalahkan? Namun, dia segera menggelengkan kepalanya untuk melepaskan diri dari pikiran ini. Ini tidak mungkin. Dan dia juga tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia adalah seorang suci, dan dia lebih merupakan keajaiban tertinggi dari negeri terlarang awan terbuka. Karena itu, bagaimana dia bisa kalah dari seorang pemuda yang hanya berada di tingkat sungai abadi, pedang surgawi 9 meridian? Dia meraung. Gumpalan cahaya surgawi langsung naik dari 9 meridian di dalam tubuhnya. Dia kemudian mengambil dan mengaktifkan Seintul yang menyala dengan serangkaian simbol dan melepaskan kekuatan suci yang tak terbatas. Namun, ini bukanlah aspek serangan yang paling menakutkan. Cahaya surgawi terus berkumpul di dalam tubuhnya, membentuk pisau setajam silet di ujung pedangnya. Setelah memberi Seintulnya dengan gumpalan Celestial Ki, ketajamannya sekarang mengesankan dan luar biasa. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Ling Han, seorang kultivator tingkat sungai abadi yang sangat sedikit, bahkan orang suci kecil dan orang suci menengah tidak akan berani diserang oleh alat suci ini. Jika mereka dipukul, Celestial Ki yang terkandung dalam alat suci akan langsung melenyapkan akal surgawi mereka. Teknik rahasia ini adalah teknik Celestial King Tier. Namun, sangat disayangkan bahwa Open Cloud King hanya memperoleh salinan yang tidak lengkap dari teknik Celestial King Tier ini. Saat melanggar penyimpanan istana bawah tanah untuk mencuri teknik Celestial King Tier ini, Heavenly River King telah memutuskan salah satu cakar naganya, dan juga melenyapkan sebagian besar gulungan yang memegang teknik Celestial King Tier. Meskipun gulungan yang rusak masih relatif berharga, memungkinkan orang-orang di tingkat kejadian untuk menumbuhkan gumpalan Celestial Ki dan tanpa batas meningkatkan kecakapan pertempuran mereka. Itu pada akhirnya tidak cukup kuat untuk membantu mereka membuka gerbang ke alam surgawi lagi. Jika tidak, Open Cloud King pasti sudah memasuki alam surga sejak lama. Tidak mungkin dia akan puas dengan tetap berada di alam abadi. Bagaimanapun,
Apakah teknik ini tidak cukup kuat untuk menangani pembudidaya tingkat sungai abadi yang sangat sedikit? Ekspresi ketakutan menyebar di wajah Ling Han saat dia melirik Seintul. Dia bisa mendeteksi dari Seintul ini aura yang mirip dengan pedang iblis-iblisnya. Kekuatan tingkat surgawi, namun, dibandingkan dengan pedang iblis surgawi miliknya, kekuatan tingkat surgawi dari alat suci ini terlalu lemah. Faktanya, itu sangat lemah sehingga hampir tidak bisa dideteksi. Meski begitu, Ling Han tidak berani meremehkannya. Bagaimanapun, kekuatan tingkat celestial adalah ancaman besar bagi setiap pembudidaya alam abadi. Mati, Zongbadu berteriak saat dia menyerang Ling Han dengan pedang di tangan. Pada awalnya, dia senang terlibat dalam pertempuran jarak jauh. Bagaimanapun, ini adalah gaya bertarung yang paling dikenal oleh para pembudidaya. Sekarang, bagaimanapun, dia melakukan yang sebaliknya. Dia ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Ling Han. Ini karena Seintuls paling efektif ketika mereka secara langsung mengenai target mereka. Swos, 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 benda-benda langit bergetar dan seluruh galaksi bergetar saat alat suci menyapu ruang hampa. Gumpalan celestial ki di ujung pedang sangat merusak ruang alam abadi, dan dengan kejam merobek kekosongan, membentuk banyak lubang hitam di belakangnya. Ling Han menjabat tangan kanannya, dan memanggil pedang iblis-iblis. Jika kita akan bersaing dalam hal Seintuls, siapa yang lebih takut pada siapa? Dentang, 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 pedang iblis-iblis terus berbenturan dengan alat suci Zongbadu. Keduanya memiliki ketangguhan logam level 17 godly, dan dengan demikian wajar jika tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Namun, pedang iblis-iblis adalah alat surgawi pada intinya, jadi meskipun belum sepenuhnya terbangun, itu masih ratusan kali lebih kuat daripada alat suci yang hanya berisi gumpalan celestial ki. Setelah terus berbenturan berkali-kali, celestial ki di Seintul akhirnya mulai goyah. Seperti ikan yang meronta-ronta di darat, sepertinya akan mati kapan saja. Apa? Zongbadu benar-benar bingung saat ini. Pedang surgawi 9 meridian adalah teknik terkuatnya. Faktanya, 9 meridian Raja Surgawi pernah membunuh Raja Surgawi dalam satu serangan setelah melepaskan teknik ini. Sekarang, bagaimanapun, teknik ini akan segera hancur di bawah serangan tanpa henti Ling Han. Seberapa tak terduga ini? Aku akan membunuhmu dulu, dan aku akan mengirim Raja Awan Terbuka ke neraka untuk bertemu denganmu nanti, kata Ling Han. Dia melepaskan 9 surga api dari tangan kirinya saat dia terus mengayunkan pedang iblis-iblis dengan tangan kanannya. Api ini juga berada di level Raja Surgawi. Meskipun dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka karena dia masih sangat lemah sekarang, Zongbadu juga hanya berada di level immortal juga. Siapa kamu di dunia ini? Zongbadu bertanya dengan suara pelan. Dari kelihatannya, sepertinya ada permusuhan besar antara Ling Han dan negeri terlarang awan terbuka. Kamu tidak perlu tahu. Sekarang, istirahatlah dengan damai. Ling Han mengaktifkan semua formasi pembunuhan di tubuhnya, menyebabkan kecakapan bertarungnya meningkat secara eksplosif. Dalam kombinasi dengan pedang iblis surgawi dan api 9 surga, dia sudah hampir tak terkalahkan di antara tingkat orang suci kecil. Sial! Zongbadu mengacungkan pedangnya untuk menangkis, namun dia didorong mundur puluhan kilometer setiap kali dia memblokir. Dia benar-benar kewalahan oleh Ling Han. Yang paling membuatnya takut adalah pedang dan api di tangan Ling Han. Mereka terlalu membatu. Faktanya, dia merasa dia akan menghadapi kematian seketika jika dia melakukan kontak dengan salah satu dari keduanya. Ketakutan ini tidak diragukan lagi menghalangi kemampuannya untuk bertarung dengan potensi penuhnya. Dia merasakan dorongan kuat untuk menjauhkan diri dari Ling Han, namun ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimanapun, dialah yang secara aktif menagih saat itu. Sementara itu, Ling Han membentuk sangkar dengan api 9 surga untuk mencegah Zongbadu melarikan diri. Mereka akan bertarung sampai mati di dalam sangkar yang menyala ini. Zongbadu memuntahkan seteguk darah, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia bukan tandingan Ling Han, bahkan dalam pertarungan jarak dekat, kesadaran ini hampir membuatnya gila. Dia adalah orang suci kecil,
namun kekuatannya sebenarnya lebih rendah dari seorang pembudidaya tingkat sungai abadi yang sangat sedikit. Ini benar-benar tak terduga. Bahkan jika lawannya berada di level puncak dari tingkat sungai abadi, 3 serangan, dan kamu akan menuju ke akhirat, Ling Han berkata dengan dingin. Dalam mimpimu, Zong Badu berkata dengan gigi terkatup. Dia mulai membakar sumber daya dalam upaya terakhir untuk melarikan diri. Namun, apakah tindakannya akan mengganggu Ling Han, terjebak di dalam kandang yang dibentuk oleh 9 surga api? Mustahil baginya untuk melarikan diri. Mengasihani, suara merdu namun muram tiba-tiba berkata. Suara ini tiba-tiba datang dari Gatheret Seas Planet setelah melintasi hamparan ruang yang luas. Kekuatan naga melonjak ke seluruh angkasa, kacau seperti tsunami. Hormat kami kepada leluhur, anggota suku panjang semuanya berlutut dengan satu lutut. Bahkan Long Yusan memasang ekspresi hormat, tangannya patuh di sampingnya. Pemilik suara ini tidak lain adalah leluhur kuno suku panjang, orang suci menengah yang tangguh. Zong Badu langsung mendapatkan kembali ketenangannya. Pertarungan sucinya melawan Ling Han begitu sengit sehingga bahkan menarik perhatian leluhur kuno suku panjang yang menyendiri. Sekarang dia menyadari situasinya. Dapatkah leluhur kuno ini membiarkan Ling Han membunuhnya di depan matanya? Tentu saja tidak bisa, atau suku panjang juga akan terseret ke dalam kekacauan ini. Memilih kelambanan saat melihat dia terbunuh. Jenis pesan apa yang akan dikirim itu? Ling Han tidak mempedulikan suara itu. Dia sudah membuat keputusan, dan tidak ada yang akan berubah pikiran. Mati, Zong Badu sudah mulai rileks. Namun reaksi Ling Han langsung menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Bagaimana kabarmu? Begitu keras kepala. Seorang orang suci sedang telah berbicara, namun kamu masih tidak mengindahkan kata-katanya. Dia tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya untuk menangkis. Tidak mengherankan, dia meludahkan seteguk darah lagi saat dia tersandung kembali oleh kekuatan luar biasa Ling Han. Aku bilang berhenti, raungan keras terdengar dari Gatheret Seas Planet lagi. Kali ini, bagaimanapun, kekuatan naga itu menjadi nyata. Dengan naga sejati merah muncul di udara saat suara itu menggelegar. Naga sejati ini kemudian menukik ke Ling Han. Ling Han benar-benar mengabaikan naga sejati ini saat dia dengan hiruk-pikuk mengayunkan pedangnya ke Zong Badu. Dia sangat ingin membunuh orang ini. Peng, naga sejati merah menabrak sangkar yang terbentuk dari 9 surga api. Dampak kuat langsung menghancurkan sangkar. Namun, 9 surga api juga memiliki kualitas yang terlalu tinggi. Jadi itu juga membakar naga sejati merah menjadi ketiadaan. Zong Badu memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Serangan ketiga, suara dingin Ling Han tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Chapter 1619. Pergi. Swoosh, garis cahaya pedang cemerlang menebas udara, menerangi seluruh galaksi. Pedang ditebas, dan Zong Badu langsung diiris menjadi 2. Darah suci menyembur ke sekeliling dan menghilangkan bintang-bintang. Tidak, Zong Badu meraung ketakutan. Siapa yang tidak takut mati? Selain itu, dia adalah keajaiban tertinggi yang memiliki masa depan tanpa batas di hadapannya. Jadi, dia tidak pernah membayangkan bahwa kematian akan menimpanya secepat ini. Tangan kiri dan kanannya meraih setengah dari tubuhnya, dan mencoba untuk memperbaikinya kembali. Weng, weng, weng. Kekuatan waktu berdenyut di dalam tubuhnya, mencoba membalikkan perjalanan waktu dan mengembalikannya ke suatu titik di masa lalu, sehingga memungkinkannya untuk mencegah kematian. Namun, dia telah diserang oleh pedang iblis-iblis, dan dengan demikian tidak mungkin baginya untuk membalikkan waktu. Bagaimanapun, dia bukan celestial. Tubuh Zong Badu meledak berkeping-keping, menyebabkan darah dan daging turun ke sekitarnya. Perasaan divine-nya telah dihancurkan oleh pedang iblis-iblis, jadi tidak mungkin baginya untuk bangkit kembali. Surga dan bumi berduka, mengungkapkan kesedihan mereka atas meninggalnya seorang suci. Ada suara gemuruh saat seorang elit melangkah dari Gatheret Seas Planet dalam satu langkah. Dia tinggi dan tegap, namun rambutnya sudah putih dan penampilannya sudah sangat tua. Namun, aura yang terpancar darinya seperti aura iblis liar,
begitu tangguh dan mengesankan sehingga tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Dia tidak lain adalah leluhur orang suci menengah dari suku Panjang. "Bocah, kamu mencari kematian," leluhur suku Panjang meraung saat dia melepaskan pukulan eksplosif ke Ling Han. Ekspresi aneh tanpa sadar menyebar di wajah Ling Han. Meskipun pukulan ini tampak sangat mendominasi, kemampuan penghancurnya sebenarnya sangat terbatas. Jika dia menghadapi pukulan ini secara langsung, dia paling banyak akan dikirim terbang dalam jarak yang sangat jauh. Namun, dia tidak akan menderita luka parah. Orang tua ini memiliki niat untuk menutupi dirinya. Menarik, sangat menarik. Dari kelihatannya, bukan hanya Long Yusan yang menentang pernikahan itu. Bahkan leluhur suku Panjang sebenarnya menentang pernikahan ini. Hanya saja tanah terlarang awan terbuka terlalu kuat. Artinya suku Panjang tidak memiliki kemampuan untuk menolak lamaran mereka. Namun, sekarang Ling Han telah membunuh Zong Badu. Tidak ada lagi pengantin pria untuk dinikahi. Karena itu, bagaimana pernikahan bisa dilanjutkan? Namun, leluhur suku Panjang secara alami tidak bisa menepuk bahu Ling Han dan memberi selamat padanya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik, bukan? Karena itu, sangat penting bahwa dia menyerang dan bertindak seolah-olah dia sedang mendidih karena amarah. Dia akan mengirim Ling Han terbang dengan pukulan ini, dan kemudian mengejarnya sebentar sebelum menyerah. Dia kemudian secara alami akan kembali ke suku Long. Fakta bahwa Ling Han bisa membunuh Zong Badu menandakan bahwa dia sudah memiliki kecakapan bertempur seorang Sein. Dengan demikian, tidak akan luar biasa baginya, seorang medium Sein, untuk gagal mengejarnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang orang suci sedang, bahkan Raja Suci tidak bisa selalu mengejar orang suci kecil. Pukulan itu mendarat, dan Ling Han dengan keras meludahkan seteguk darah sebelum membiarkan momentum membawanya, dan langsung menghilang menjadi titik hitam kecil di kejauhan. Darah ini bukan miliknya, melainkan darah yang dia ambil dari menara hitam dari beberapa anjing hitam. "Jangan lari, dasar anak nakal," nenek moyang suku Panjang meraung. Dia membuka jalan emas saat dia mengejar Ling Han. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi memuji dia dalam pikirannya. Bocah ini benar-benar pintar, dan dia langsung mengerti maksud aslinya. Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan telah bekerja sama dengannya dengan sempurna. Jika dia tidak begitu yakin dengan kekuatan serangannya sendiri, dia akan benar-benar mempertanyakan apakah serangannya benar-benar melumpuhkan Ling Han atau tidak. Dia buru-buru terbang mengejar Ling Han, namun dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukannya lagi. Dia benar-benar tertegun kali ini. Apakah Ling Han benar-benar secepat ini? Dia begitu cepat bahkan dia tidak bisa menyusulnya. Dia berhenti di udara dan berpura-pura mengamati sekelilingnya. Tindakan ini akan direkam dalam ingatannya, dan dia bisa menggunakannya untuk meyakinkan Open Cloud Forbidden Land tentang tindakannya di masa depan. Bagaimanapun, itu adalah kejutan yang menyenangkan bahwa Ling Han memiliki teknik seperti itu. Itu juga menyelamatkannya cukup banyak akting dan usaha. Setelah memindai sekeliling, dia melanjutkan untuk kembali ke Gateret Seas Planet. Seorang Sein telah meninggal di sini, dan mereka lebih merupakan individu yang memiliki Sein King di klan mereka. Jadi, ini secara alami adalah peristiwa kritis yang harus dia tangani dengan sangat hati-hati. Ling Han keluar dari menara hitam dan dengan tenang mengambil Cloud Piercing Shuttle. Dia kemudian dengan santai terbang ke kejauhan. Kali ini, dia tidak akan kembali ke Wood Figure Planet. Sebaliknya, tujuannya adalah Join Peace Planet. Karena dia sudah mengumpulkan keempat bahan, dia secara alami harus kembali mengunjungi Kaisar Surgawi Petir dan Api. Perjalanan pulang ini memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk menyelesaikannya. Namun, Ling Han, Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan yang lainnya tidak menyia-nyiakan waktu ini. Dengan persediaan pil alkimia dan pohon reinkarnasi yang melimpah, mereka semua menggunakan waktu ini untuk meningkatkan tingkat budidaya mereka. Setelah tiba di planet perdamaian bersama, permaisuri tiba-tiba terbangun dari kultivasi tingkat dalam. Dia telah membudidayakan 10 juta benda langit, jumlah tertinggi untuk pembudidaya tingkat tubuh surgawi. Ling Han sangat gembira akan hal ini,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat permaisuri dan memutarnya beberapa kali. Dia sangat bahagia untuk permaisuri. Meskipun 10 juta benda langit adalah maksimum teoritis untuk tingkat sungai abadi, tidak ada yang pernah benar-benar mencapai puncak ini sebelumnya. Dengan kata lain, permaisuri telah menciptakan sejarah. Ini juga menandakan bahwa masa depannya cerah dan tidak terbatas. Mengenai fakta bahwa permaisuri sekarang bisa berjuang untuk mencapai Saint-Tier, dan kemudian bercinta dengannya, ini sebenarnya tidak terlintas dalam pikirannya saat ini. Tentu saja, dia secara alami akan memikirkan ini setelah menenangkan diri dari kegembiraan liarnya. Sekarang, bagaimanapun, dia murni merasakan kebahagiaan untuk permaisuri. Permaisuri juga secara alami sangat gembira. Dia memeluk bahu Ling Han dan menempelkan wajahnya ke payudaranya yang besar dan lembut. Saat Ling Han akhirnya menurunkannya, dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan mematuk bibirnya. "Aku akan segera bisa naik ke Saint-Tier," dia berbisik ke telinga Ling Han. Aroma harum tercium di hidung Ling Han. Ling Han mabuk, dan dia tanpa sadar memeluk permaisuri lebih erat lagi. Salah satu tangannya mulai merayap dengan nakal ke arah payudara menggairahkan permaisuri. "Apakah kamu mencoba merayuku?" dia bertanya. "Tentu saja," permaisuri mengaku tanpa ragu-ragu. "Kamu penggoda." Ling Han dengan penuh semangat menciumnya beberapa kali, namun tidak berani melangkah lebih jauh. Dia sudah merasakan dorongan untuk mendorong permaisuri dan bercinta dengannya tanpa mempedulikan hal lain. Namun, karena dia sudah menunggu selama ini, dia secara alami tidak bisa menyerah sekarang. Senyuman menawan tersebar di wajah permaisuri. Keduanya keluar dari menara hitam, sementara Heavenly Phoenix Divine Maiden terus berkultivasi di dalam. Dia juga selangkah lagi untuk maju ke Saint-Tier. Warisan dari 3 True Phoenixes benar-benar mencengangkan. 1 hari berlalu, dan mereka akhirnya tiba di Kekaisaran Ling Agung. Yang mulia, yang mulia, yang mulia, para menteri kekaisaran semua keluar untuk menyambut Ling Han dan yang lainnya. Di antara mereka ada 2 saudara laki-lakinya, Feng Po Yun dan Murong King. Sementara itu, golem batu mulai berlari mengelilingi Ling Han seperti anjing, dengan ekspresi patuh di wajahnya. Ling Han tertawa terbahak-bahak saat memeluk bahu saudara-saudaranya dan berjalan ke istana bersama mereka. Dia menghabiskan beberapa waktu untuk mengenang dengan saudara-saudaranya sebelum meningkatkan level golem batu. Baru kemudian dia berangkat ke pegunungan tertutup pertanian, tempat Kaisar Langit Petir dan Api beristirahat. Dia tidak tahu apakah Kaisar Langit Petir dan Api terluka parah, atau jika dia telah ditekan di sana. Bagaimanapun, alam bawah menyimpan sejumlah besar rahasia yang dapat menarik perhatian bahkan Raja Surgawi misalnya, Menara Hitam. Raja Surgawi ini adalah makhluk yang berdiri di puncak alam surgawi. Selain itu, masing-masing dari mereka telah menciptakan teknik kultivasi mereka sendiri setelah mempelajari dan menganalisis teknik budidaya dari Raja Surgawi lainnya. Misalnya, pencipta gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan juga telah menyerap pengetahuan dan gagasan dari banyak Raja Surgawi lainnya dalam proses menciptakan teknik budidaya ini. Ling Han dan permaisuri tiba di kedalaman pegunungan tertutup pertanian, dan berdiri di depan gua yang memancarkan udara kegelapan tanpa batas. Keduanya telah mencapai tingkat puncak dari tingkat sungai abadi, namun mereka masih tidak dapat melihat melalui kegelapan yang dalam ini. "Aku akan mengikat tali ini ke pinggangku, dan jika aku tidak kembali setelah 1 hari, maka gunakanlah untuk menyeretku keluar," kata Ling Han kepada permaisuri. Permaisuri mengangguk sebagai jawaban. Mereka secara alami dipersiapkan dengan baik kali ini. Ling Han mengikat tali ke pinggangnya, dan ini adalah tali yang terbuat dari sutra laba-laba awan azure. Dengan kata lain, itu sangat kuat dan tangguh, bahkan tahan terhadap bilah tajam. Ling Han kemudian melangkah ke dalam kegelapan gua. Chapter 1620. Bertemu Kaisar Surgawi Petir dan Api lagi. Kegelapan menyelimuti Ling Han saat dia memasuki gua, melemahkan indera penglihatan, pendengaran, dan peraba. Pada akhirnya, dia benar-benar kehilangan semua inderanya,
seperti yang pertama kali. Nyatanya, dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri lagi. Dia tidak bisa merasakan aliran kekuatan asal atau detak jantungnya. Seolah-olah dia terbaring dalam tidur abadi di kuburan yang gelap dan sunyi. Dia tidak bisa lepas dari fenomena ini. Bahkan sebagai kultivator tingkat sungai abadi, Ling Han mengaktifkan formasi pembunuhannya dan melepaskan serangan. Pada kenyataannya, dia tidak yakin apakah dia benar-benar melancarkan serangan atau tidak. Yang bisa dia rasakan hanyalah bahwa dia mungkin yang melancarkan serangan itu. Namun, tidak ada yang berubah sama sekali. Dari kelihatannya, bahkan kekuatan tingkat Sein tidak dapat mengatasi kegelapan yang dalam ini. Ling Han sekarang yakin bahwa ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh elit tingkat surgawi. Setelah merenung sejenak, dia mengambil pedang iblis-iblisnya. Bola cahaya kecil langsung muncul. Meskipun cahaya ini kabur, itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa dilihat Ling Han. Benar saja, kekuatan tingkat celestial mampu menahan kegelapan ini. Namun, pedang iblis-iblis masih belum cukup kuat. Ling Han menyingkirkan pedang iblis-iblis. Ledakan 9 surga api meledak hidup di tangannya, dan itu langsung seolah-olah lilin kecil telah dinyalakan di kegelapan pekat gua. Meskipun kecerahannya sangat redup, itu masih cukup sebagai sumber cahaya. Ini bisa berhasil. Ling Han sangat gembira saat menemukan ini. Dimanapun 9 surga api bersinar, dia bisa sepenuhnya mendapatkan kembali akal sehatnya. Seolah-olah dia telah hidup kembali. Dia menempel di dinding gua saat dia maju karena jumlah cahaya yang terbatas. Dia hanya bisa memastikan bahwa dia berada di jalan yang benar jika dia terjebak di dekat dinding gua. Faktanya, gua ini sebenarnya tidak terlalu dalam. Namun, karena lambannya Ling Han, dia membutuhkan waktu setengah hari untuk akhirnya tiba di bagian terdalam gua. Di sini, ada sebuah ruangan batu dengan 4 dinding kosong. Di tengahnya, terdapat patung batu yang tidak berubah sedikit pun dibandingkan dengan terakhir kali dia berada di sini. Seolah-olah itu baru kemarin. "Hah, Brat, bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Kaisar Surgawi Petir dan Api bertanya dengan heran. Memang, Ling Han baru bisa sampai di sini terakhir kali berkat bantuan Hun Yu. Sementara itu, Ling Han sendiri seperti ayam tanpa kepala. Sekarang, bagaimanapun, Ling Han sebenarnya datang ke sini sendirian. Ini memang sesuatu yang mengejutkan. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Jika senior tidak menyambut saya bisa segera pergi." "Tahan di sana," Kaisar Surgawi Petir dan Api buru-buru berkata. "Sudahkah kamu mendapatkan 4 item?" "Ya, saya cukup beruntung mendapatkan semuanya," jawab Ling Han dengan anggukan. "Tapi kamu jelas hanya di Eternal River Tier." "Hah?" Kaisar Surgawi Petir dan Api tiba-tiba tersendat sebelum berkata, "Kamu benar-benar aneh. Anda benar-benar telah menuliskan banyak formasi di dalam tubuh Anda. Meskipun masing-masing dari mereka sangat lemah dengan sendirinya, keseluruhan dari mereka dapat meningkatkan kecakapan pertempuran Anda ke tingkat ekstrim yang paling rendah dari tingkat kejadian ini. Bahkan saya tidak dapat mencapai ini selama waktu saya." Ling Han tertawa dan berkata, "Apakah senior mempercayai saya ketika saya mengatakan bahwa saya telah menyelesaikan misi sekarang? Di mana mereka? Cepat berikan padaku." Kaisar Surgawi Petir dan Api berkata dengan suara yang sedikit tegang dan gugup. "Itu, tanpa bayaran, tidak ada barang," kata Ling Han. "Anak nakal bau, apakah kamu takut aku akan menipu kamu? Bagaimanapun, teknik yang saya janjikan kepada Anda bukanlah celestial terbaik." Kaisar Surgawi Petir dan Api segera diam setelah menyadari bahwa dia telah membuat lidah tergelincir. "Oh," Ling Han berkata dengan anggukan. "Jadi senior berencana menggunakan teknik surgawi biasa untuk menipuku?" "Ahaha, tubuh logam dewa tak bergerak adalah kekuatan mistik yang telah saya habiskan dengan banyak usaha untuk mendapatkannya dari situs kuno. Meskipun ini bukan teknik saya yang paling kuat, itu sudah lebih dari cukup untuk Anda. Bagaimanapun, kamu tidak akan bisa mempelajarinya jika itu terlalu kuat." Kaisar Surgawi Petir dan Api menjelaskan. Apa yang bisa dia lakukan sekarang setelah Ling Han memiliki kekuatan atas garis hidupnya? Kenyataannya, Ling Han hanya membuat pernyataan itu dengan bercanda. Teknik celestial memang diperingkat dalam hal kekuatan,
tapi seseorang juga perlu memperhitungkan kesesuaiannya. Dalam hal ini, Ling Han merasa bahwa tubuh logam dewa yang tidak dapat digerakkan sangat cocok untuk dirinya sendiri. Kalau begitu tolong ajari aku tekniknya, Senior. Ling Han mengambil tanduk naga sejati, bulu Phoenix surgawi, dan 2 item lainnya. Saat dia mengatakan ini, cahaya lembut muncul di patung batu sebelum bola cahaya putih melayang keluar dan melayang ke arah Ling Han. Ling Han mengangkat tangannya dan mengetuk bola putih itu dengan jarinya. Simbol yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di benaknya, mengajarinya teknik rahasia yang tidak bisa diungkapkan melalui kata-kata. Ini tidak lain adalah kekuatan mistik, tubuh logam dewa tak tergerak. Bocah, letakkan keempat benda suci ini di sekitar patung batu seperti yang saya tentukan, kata Kaisar Petir dan Api Surgawi. Ling Han melakukan apa yang diperintahkan. Sementara itu, dia berkomunikasi dengan menara kecil dalam pikirannya, bersiap untuk menanggapi jika Kaisar Surgawi Petir dan Api tiba-tiba memutuskan untuk menyerangnya. Jika itu terjadi, dia akan merespons dengan paksa, bahkan jika itu berarti menjalankan risiko menara hitam ditemukan oleh Raja Surgawi. Jika dia kehilangan nyawanya, apa gunanya menyimpan rahasia ini? Meretih, sebuah busur petir menyembur dari mata kiri patung batu itu, sementara tiang api menyembur dari mata kanannya. Sementara itu, patung batu itu memancarkan cahaya lembut saat True Dragon Horn dan 3 benda lainnya naik ke udara. Benda-benda itu kemudian mulai beresonasi satu sama lain sebelum tiba-tiba menyatu menjadi satu. Pada saat yang sama, busur petir dan tiang api saling terkait dalam tampilan yang ganas dan menyala-nyala. Pemandangan ini begitu kuat sehingga Ling Han tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam diri mereka. Setelah beberapa lama, cahaya cemerlang akhirnya meredup, memungkinkan Ling Han untuk melihat seseorang yang kecil muncul di hadapannya. Ini adalah seorang anak yang terlihat berusia sekitar 3 tahun. Dia telanjang bulat dan kulitnya putih dan halus. Ling Han tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Ini bukan Kaisar Petir dan Api Surgawi, kan? Anak nakal bau, apa yang kamu lihat? Cepat beri aku pakaian. Benar saja, anak itu berbicara dengan suara seperti orang dewasa. Haha, sudah berapa tahun ini? Saya akhirnya bisa menggunakan mulut saya untuk berbicara. Ini luar biasa. Ling Han memberinya beberapa pakaian, dan berkata, apakah senior terluka parah? Jadi Anda tetap di sini untuk memulihkan diri? Anda dapat menebaknya, kata Kaisar Surgawi Petir dan Api sambil menghela nafas. Saat itu, saya memiliki bakat luar biasa, jadi saya secara alami menjadi sombong dan sombong, menyinggung banyak orang. Akibatnya, saya diburu oleh elit, dan tubuh fisik saya benar-benar dilenyapkan olehnya. Gumpalan jiwa saya yang rusak datang ke alam kuno, dan saya awalnya ingin menemukan tubuh untuk dimiliki. Namun, ada turbulensi tak terduga di ruang angkasa, dan entah bagaimana saya akhirnya tiba di dunia kecil ini. Ada kekuatan misterius di tempat ini, dan itu menekan saya pada saat kedatangan saya. Situasinya begitu mengerikan sehingga saya terpaksa mengistirahatkan jiwa saya di lautan petir dan api bawah tanah selama puluhan ribu tahun sebelum akhirnya saya bisa membentuk patung batu itu. Rencana awal saya adalah memandu para penjelajah gua ini untuk membantu saya. Namun, saya tiba-tiba tidak dapat mengontrol kekuatan pertahanan saya sendiri. Meskipun kegelapan tanpa batas menawarkan perlindungan jiwa yang rusak, itu juga menjadi belenggu yang mengikatku ke tempat ini. Terima kasih untuk gadis itu terakhir kali, dan kamu kali ini, aku akhirnya bisa membebaskan diriku dari tempat ini. Meskipun tubuh ini tidak ada bandingannya dengan janin surgawi, bagaimanapun juga itu tetap merupakan tubuh yang dibentuk dari 4 bahan suci. Saya kira itu lumayan untuk digunakan. Bagaimanapun juga, kekuatan celestial berasal dari indera surgawi mereka, dan bukan dari tubuh fisik mereka. Ling Han diam-diam mendengarkan dia berbicara. Dia menemukan bahwa Kaisar Langit Petir dan Api memiliki potensi untuk menjadi kotak obrolan. Dia hanya menanyakan satu pertanyaan, namun Kaisar Langit Guntur dan Api telah memberinya esai sebagai jawaban. Atau mungkin dia sudah terlalu lama kesepian,
Jadi dia tidak berbicara lebih banyak sekarang karena dia akhirnya bisa berbicara dengan orang sungguhan. Apa yang senior rencanakan selanjutnya? Ling Han bertanya. Berkultivasi, tentu saja. Meskipun saya telah memperbaiki tubuh baru saya dari 4 bahan suci, itu hanya bahan suci. Saat ini, tingkat kultivasi saya hanya di tingkat ekstrim rendah dari tingkat kejadian. Terlebih lagi, perasaan ketuhananku masih terluka parah, dan tidak mungkin bagiku untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Kaisar Surgawi Petir dan Api menjawab sambil menghela nafas. Berani saya bertanya, senior, apa tingkat kultivasi Anda di masa lalu? Ling Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Tingkat Istana Abadi? Bersambung ke chapter 1621. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.